warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hai Sobat Repro, kembali lagi bersama kami di Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Hari ini gimana dong nih? Kita berdua kembali lagi sebagai host sekaligus pembicara di kegiatan atau siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Gimana nih Kang Ade? Betul sekali, karena yang pastinya kita di sini akan coba membahas, dan hari ini spesial tidak ada narasumber, jadi kita sendiri yang akan membawakan Bongas Ngerumpi ini, Mbak Agi. Oke, sesuai sama judulnya nih, kayaknya memang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya, karena kita hari ini membawa pembahasan materi yang mungkin akan sangat menarik sekali untuk para remaja. Betul. Ya, apa aja tadi ininya Kang Ade, judulnya? Ya, judulnya yaitu kamu lebih apa yang kamu kira, seperti itu. Ini kalau dari judulnya nih udah remaja banget nih. Betul sekali. Ya, udah cocok banget. Nah, terus sebelum kita mulai untuk ke pembahasan, gimana nih Kang Ade? Ada pesan-pesan nggak nih? Yang pastinya kita bakalan ada giveaway buat teman-teman semua, yaitu pulsa sebesar Rp10.000. Jadi ikuti siaran langsung Bongas Ngerumpi ini dari awal sampai akhir, dan di akhir sesi kita bakalan. Oke, jadi sebelum kita melakukan pembahasan atau langsung ke acara pembahasan tadi Kang Ade sudah memberitahu kalau seandainya kita hari ini tidak ada ya, kita tetap melaksanakan giveaway pulsa. Betul. Senilai Rp10.000 untuk para penonton aktif. Jadi karena ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan siaran Ngerumpi yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap ya, syarat yang pertama itu harus menyatakan hadir di kolom komentar. Betul sekali, selalu daftar hadir di kolom komentar, itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan giveaway tersebut. Okay. Dan juga yang kedua itu tetap mengikuti siaran langsung Bongas Ngerumpi ini dengan tema kamu lebih berharga daripada apa yang kamu kira. Jadi yang pertama itu syaratnya daftar hadir ya. Yang kedua itu nonton siaran Bongas Ngerumpi ini dari awal sampai akhir. Betul sekali. Nah, terus yang ketiga itu harus tag 5 orang teman di kolom komentar supaya teman-teman yang kalian tag itu ikut nonton siaran hari ini. Betul sekali. Terus bagikan siaran Bongas Ngerumpi hari ini ke akun atau ke sosial media kamu supaya lebih banyak orang lagi yang nonton siaran Bongas Ngerumpi. Ya, kalau misalkan teman-teman semua yang ada di rumah itu punya WhatsApp, grup WhatsApp ataupun punya Instagram atau yang lainnya, ya, teman-teman juga bisa share di story-nya ya, atau betul. di grup-grup kelas dan komunitas mungkin, supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mendapatkan informasi-informasi yang kami siarkan dalam siaran Bongas Ngerumpi ini. Oke, dan bisa juga nih, boleh juga nih tag pacar ya, yang sudah punya pacar ini atau punya istri, boleh di tag akunnya supaya ikut nonton siaran hari ini, karena memang pembahasannya berkaitan dengan ini nih tadi sudah kita jadikan ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya pasangan, pacar, istri ataupun teman-teman yang lagi PDKT deket-deket gitu, ya, ajak nonton supaya mereka tahu gitu ya yang akan kita bahas ini, karena yang kita bahas ini bener-bener cocok banget buat teman-teman yang punya pasangan atau lagi PDKT gitu ya. Iya, betul sekali, karena memang ini dari judulnya aja udah kelihatan ya. Kalau saja kita ini sedang membahas sesuatu tentang justru pribadi seseorang gitu loh ya. Jadi tadi kan sudah dari judulnya udah keren banget gitu loh. Kamu lebih berharga daripada apa yang kamu kira. Nah, dari judulnya aja kamu lebih berharga daripada yang kamu kira. Jadi diri kamu itu lebih berharga daripada apapun sebenarnya. Iya, betul sekali. Dan mungkin secara tidak sadar kita seringkali melupakan atau kita seringkali lupa berterima kasih kepada diri kita sendiri. Betul sekali. Coba ada nggak sehari nih kita berterima kasih gitu sama diri sendiri gitu? Ya, kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita fungsikan dari badan tubuh kita ini kadang-kadang dilupain, Mas. Iya, kita rela-relaan untuk mengorbankan diri kita buat orang lain, tapi kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Itu dia. Jadi memang makanya materi atau pokok pembahasan kita di Bongas Ngerumpi hari ini diangkat itu untuk supaya kita lebih mencintai diri sendiri lah. Betul sekali. Bukan berarti egois ya, bukan ya, tapi lebih menghargai diri sendiri, lebih
apa ya, intinya mah lebih sadar kalau seandainya kita tuh lebih berharga daripada apapun gitu loh. Ya, contohnya kayak misalkan kesehatan buat diri kita itu berharga banget. Berharga banget. Kalau misalnya kita sakit nggak bisa kerja, nah itu nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi apapun yang berkaitan dengan semua pekerjaan itu diawali dari diri kita sendiri. Nah itu dia, jadi memang kadang kita lupa kalau seandainya kita kerja terlalu keras tapi kita nggak ada istirahat, kita lupa makan. Itu kan salah satu bentuk kekerasan terhadap diri sendiri tuh. Kita nggak peduli sama diri sendiri gitu. Kalau pacar kan, ya kamu udah makan belum, ngingetin gitu kan. Pas diri sendirinya mah iya. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan orang lain gitu ya, sama pasangan kita yang udah makan belum, udah minum belum, udah yang lain-lain. Jadi buat diri kita sendiri kadang-kadang lupa gitu. Jadi memang kadang apa yang sudah kita itu terbiasa sih karena terbiasa. Jadi sudah terbiasa seperti itu sampai kita tuh lupa sama kita juga perlu disayang sama diri kita. Betul sekali. Dan nanti kita bakalan bahas semuanya, bahas tuntas dalam tema kamu lebih berharga daripada apa yang kamu kira. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu Mbak Anggit, apa yang sudah hadir di sini. Yang pertama yaitu ada Zahra Nimun. Ini benar-benar tugas banget lah. Ya, the best fans lah. Apresiasi lah. Ya, betul. Selalu pertama number one Zahra Nimun ini, meskipun dia ada di luar negeri ya Mbak gitu, tapi kalau misalnya kita ada siaran langsung dia paling pertama. Selalu stay tune. Betul sekali di bawah Snoopy. Terima kasih, ini fans bawah Snoopy yang the best lah pokoknya. Ini udah penggemar terbaik nih. Ya. Yang kedua yaitu ada Wigi Revanda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini juga terus ada siapa lagi Mangi di bawahnya? Ini ada Iqbal Hairul Fahmi. Assalamualaikum Bu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah dipanggil Ibu. Oh iya, harus dipanggil Ibu guys. Wah, selanjutnya lagi. Siapa nih? Ada Sodikin Ceblok hadir. Wah, ini juga apa ya, maksudnya pengikut siaran Bongas Ngerumpi dari awal ini. Terus juga ada teman kita, teman komunitas kita, ada Odista Eka Prasetra. Ya. Odis, ajakin ceweknya nonton karena pembahasan hari ini seru banget. Betul sekali. Di sini juga ada siapa lagi Manggit? Ada Ika DS hadir, Ika Dewi Safitri. Nih Ika boleh nih. Tag pacarnya ya supaya tag pacarnya, sahabatnya dan teman-teman pacarnya. Sini juga Zahra Nimun nih, ini udah mencontohkan, dia manggil Asri Nur Cahya dan juga Nur Rahma seperti biasa ya. Gitu kan. Oke, jadi memang ini sudah terlalu lama kita pembahasannya Kang Ade. Betul. Nah, oke, jadi teman-teman di sini semuanya yang ada 11 penonton, ini 12 ya? 12. Jadi kita mau main-main dulu ya, kita main games dulu. Jadi persyaratannya tadi sudah dikatakan ya, kalau seandainya teman-teman ini hari ini kita akan memilih para penonton yang paling aktif, yang interaktif selama siaran berlangsung. Artinya bukan hanya daftar hadir, bukan hanya nonton gitu. Jadi kalau seandainya kita kayak semacam kita mau main ayo batasan namanya Kang Ade. Betul. Ayo main batasan. Gimana tuh Mbak Anggit main batasan? Nah, jadi kita setiap orang, setiap individu itu punya pendapat, punya batasan, punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, makanya kita coba mau main batasan gitu. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah pernyataan dan teman-teman boleh boleh memberikan pendapatnya melalui dua kata ya. Ada pilihannya, ada setuju sama tidak setuju. Nanti kalau saya teman-teman milih setuju, dikasih alasannya apa. Kalau saya tidak setuju, dikasih alasannya apa. Jadi di sini kita dituntut untuk responsif interaktif dalam kolom komentar. Jadi ada dua pilihan tadi yang dikatakan oleh Mbak Anggit, yaitu setuju dan tidak setuju. Nanti Mbak Anggit memberikan satu pertanyaan, satu pernyataan, lalu teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton kasih jawabannya setuju atau tidak setuju dan juga besertakan dengan alasannya. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua juga peraturannya itu di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Karena apa tadi? Semua orang punya pemikiran, punya pendapat yang berbeda-beda. Betul sekali. Karena kepalanya beda-beda gitu loh. Kita nggak bisa menyamakan dan kita tidak bisa tidak bisa menyalahkan pendapat orang
tersebut. Dan memang di sini kita tidak tadi ya, kita boleh berpendapat setuju dan tidak setuju. Terus yang kedua, tidak ada benar dan salah. Yang ketiga, itu tidak ada yang menjudge. Artinya, wah kamu gini gitu, nggak boleh ya. Jadi peraturannya ada 3. Boleh menjawab tidak setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Yang kedua itu tidak ada benar dan tidak ada salah di sini. Yang ketiga itu tidak boleh saling menjudge atau mengecap orang ya. Jadi memang di sini kita bebas gitu loh ya. Jadi boleh menyatakan pendapatnya sesuai dengan pernyataan yang nanti akan kita bacakan. Betul sekali. Oke, ini langsung saja semuanya teman-teman, kalau yang sudah menonton boleh ya, boleh kirim emoticon jempol kalau seandainya udah siap nih. Ya. Langsung aja, kalau seandainya udah siap langsung kirim emoticon jempol. Kalau udah siap kirim emoticon jempol. Nanti kita akan mulai. Nah, karena belum ada yang ngirim emoticon jempol nih, kita kita harus cari-cari cara untuk teman-teman yang lainnya. Wah, ini banyak banget nih. Iya. Wah, hadir Linda. Alhamdulillah. Linda Neng. Emoticon jempolnya di itu ya, di kolom komentar, bukan di like. Jadi kirim emoticon jempol kalau udah siap di kolom komentar. Oke. Ya. Jadi karena kenapa sih gitu Bongas Ngerumpi hari ini kok agak berbeda ya? Ya. Nah, mungkin bertanya-tanya nih kenapa sih berbeda, karena memang kita dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali menerima informasi-informasi tentang COVID yang membuat khawatir. Betul sekali, karena mungkin di lingkungan kita juga ada beberapa udah ada yang terdampak COVID juga. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, jaga kesehatan kalian, ingat selalu 3M. Iya. Jaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan juga tidak lupa juga kalau misalkan teman-teman udah punya masker sekali pakai, teman-teman langsung sobek aja, nggak apa-apa ya. Jadi itu mencegah penyalahgunaan gitu ya. Kadang-kadang kan ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Ada masker itu bekas pakai dicuci lalu dijual kembali. Jadi buat teman-teman kalau misalkan teman-teman menggunakan masker sekali pakai, langsung sobek aja, nggak apa-apa, seperti itu. Oke, siap. Nah, di sini sudah ada 3 orang yang sudah mengirimkan jempol ya. Ada Sodikin Ceblok, Bijira Fanda, dan Zahranimun. Untuk teman-teman yang belum mengirimkan emoticon jempolnya, tanda siap masih ditunggu. Karena kita tidak akan memulai permainan Ayo Main Batasan ini kalau seandainya hanya sedikit yang merespon ya. Betul sekali, karena kita harus setengahnya gitu. Betul sekali. Permainan ini sangat menarik buat teman-teman semua yang kalau misalkan remaja-remaja di rumah gitu ya, bener-bener menarik dan mengetahui batasan-batasan yang harus kita punyai gitu ya. Memahami diri sendiri ya, juga memahami diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk memahami orang lain itu mungkin kita tahu gitu karena dia merespon gitu kan. Tapi kan kadang kita untuk memahami diri sendiri bahkan lebih sulit dibandingkan untuk memahami orang lain. Betul banget. Kadang-kadang saya sendiri juga buat pribadi saya sendiri juga kadang-kadang untuk menghargai gitu ya diri sendiri, kadang-kadang itu lupa. Ya. Sulit sih tidak, kadang-kadang lupa. Iya. Karena kita sudah terlalu sering untuk memikirkan orang lain sih. Betul sekali. Iya betul, gitu lah. Kayaknya seru tapi lagi nggak di tempat yang sepi jadi nggak fokus. Wah, Kak Nurrohma ini semoga dapat tempat yang lebih kondusif ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini menarik banget apalagi buat remaja-remaja yang ada di rumah. Ini bener-bener menarik banget dan bisa diikuti, manfaatnya banyak banget yang kita dapat gitu. Oke. Nah, ini sepertinya sudah ada beberapa yang sudah siap. Kita langsung aja nih Kang Ade. Untuk pernyataan yang pertama nih. Jadi teman-teman boleh berpendapat setuju atau tidak setuju berikut alasannya ya. Nanti kita akan membacakan di sini. Oke, ya. Oke, pernyataan yang pertama nih, menarik nih. Irwan Bae, Kardaya, Buting, Ferry Budizi. Wah, disebutin satu-satu nih teman-teman. Ayo teman-teman, tonton Bongas Ngerumpi. Iya, nonton Bongas Ngerumpi ya, karena memang hari ini pembahasannya cukup menarik ya. Betul sekali. Ya, oke.
Pernyataan yang pertama, teman-teman boleh banget ya tadi menyatakan pendapatnya setuju atau tidak setuju, berikut alasannya. Di sini ada nggak ada benar, nggak ada salah. Betul. Di sini nggak ada benar dan salah, nggak ada benar dan nggak ada salah. Bukan ujian nasional Ya, juga. bukan ujian nasional juga karena kita pusing kalau mikirin pelajaran ya. Betul sekali. Terus juga nggak ada nih, nggak ada apa, tidak boleh menjudge ya, nggak boleh meinikan maksudnya jawaban orang lain gitu loh ya. Kita hanya perlu memahami diri sendiri gitu loh ya. Kita ini belajar untuk memahami diri sendiri sebenarnya, ini salah satu metodenya. Oke, untuk pernyataan yang pertama teman-teman. Pernyataan yang pertama yaitu orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Ya. Nah, gimana nih pendapat teman-teman ya? Menurut teman-teman, Ya. orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Berikan alasannya. Ya. Ya, Jadi betul. buat teman-teman semua sok mangga di Aktif di kolom komentar ya. Mungkin ini lagi udah ada lagi ingat-ingat nih mungkin ya. Betul. Jadi diulang lagi nih pernyataannya. Orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Setuju atau tidak, dan berikan alasannya. Ya. Kalau misalkan teman-teman nih teman-teman di rumah dijodohkan sama orang tuanya gitu ya, dengan wanita atau seorang pria tampan cantik gitu ya, tapi dijodohkan oleh orang tuanya. Menurut teman-teman setuju atau nggak setuju gitu ya? Iya, karena tadi ya pendapat orang itu berbeda-beda. Wah. Saifuddin istimewa Kak katanya. Istimewa. Boleh langsung nyatakan pendapatnya ya. Ini kayaknya udah lagi gercep-gercepan nih, gerak cepat jarinya nih, Iya, jari-jarinya nih. Ya, tadi pernyataan yang pertama, orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Kira-kira setuju atau nggak setuju nih? Ya, betul sekali. Kalau misalkan teman-teman setuju, tuliskan Setuju, setuju karena apa gitu. Kalau Terus misalkan tidak setuju, kenapa? gitu loh ya. Ini salah satu langkah untuk kita kita memahami diri kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Yuk, masih ditunggu nih untuk pernyataan yang pertama. Kayaknya kita nggak mungkin kita akan batasi ya karena ada waktunya ya, supaya kita juga bisa beralih ke pernyataan selanjutnya ya. Kita mungkin akan satu pernyataan kita inikan selama 3 menit cukup. Cukup. Ya udah. Berarti kita satu pernyataan kita kasih waktu 3 menit bagi para penonton untuk menyatakan pendapatnya. Oke, masih ditunggu teman-teman yang lainnya yang masih belum menyatakan pendapatnya. Jadi pernyataan yang pertama itu orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Nah ini nih, ada yang sudah berpendapat nih Kak Ade. Katanya menurut saya, ini pendapat dari Kak Saifuddin ya. Menurut saya setuju Kak, soalnya kalau kita nggak nurut nanti bisa disebut anak durhaka. Wah ini berarti sangat patuh sama orang tua ya. gitu ya. Jadi di sini nggak ada benar nggak ada salah ya. Nggak ada benar nggak ada salah, dan juga nggak menjudge salah satu pihak gitu ya. Kalau memang kata Kang AF Saifuddin ini ada yang setuju, sependapat ya, boleh nih sama Kak AF Saifuddin, boleh. Betul. Gitu. Di sini juga ini salah satu penilaian kita untuk menjadikan teman-teman di sini mendapatkan giveaway gitu kan. Betul sekali. Jadi memang baru satu orang yang berpendapat ya. Ini kata Kak AF Saifuddin, menurut saya setuju Kak, soalnya kalau kita nggak nurut nanti bisa disebut anak durhaka. Nah di sini juga ada yang udah menjawab dari Sodikin Ceblok. Ya. Setuju, mungkin orang tua lebih tahu kondisi, tapi harus diomongin dulu baik-baik sama anaknya. Wah, gimana nih? Jadi interaktif antara anak dan orang tua diobrolin. Kalau memang sepakat ya, ayo gitu ya. Gitu ya. Kalau memang enggak semangat ya, enggak jadi. Gitu ya. Jadi memang berarti ini juga harus ada komunikasi ya, komunikasi antara orang tua. Berarti Kang Sodikin Ceblok nih maunya gitu loh. Kalau bisa setuju, tapi harus diomongin dulu sama anaknya, nggak bisa besok nikah langsung gitu. Bangun tidur gitu kan. Bangun tidur kaget orang tua. Nak, ini jodoh kamu kan nggak mungkin kan? Iya. Jadi memang tadi ya. Berarti setuju, tapi setuju mungkin karena orang tua lebih tahu kondisi, tapi harus diomongin dulu. Ya, ini juga udah ada dari Wigira Vanda yang sudah menuliskan pendapatnya. Iya, gimana Jen? Dari Wigira Vanda yaitu tidak setuju Kang Mbak gitu ya.
Karena menurut saya semua orang memiliki pendapat dan pilihannya masing-masing. It's okay, nggak apa-apa. Okay, Itu pendapat dari Ligi Ravanda. Kita di sini nggak menyalahkan dan tidak ada dan membenarkan juga. Jadi memang ini pendapat teman-teman ya. Betul sekali. Justru ini kita senang banget nih, udah ada yang respon beberapa ya. Masih ditunggu bagi teman-teman yang lain nih. Berarti udah ada respon dari Kak Aif Saifuddin, ada dari Kang Sodikin Ceblok, ada juga dari Kang Wigi Revanda. Betul sekali. Sudah banyak yang ini nih. Gimana nih? Ini laki-laki semua ya? Iya, laki-laki semua. Perempuannya belum nongol. Ini. Perempuannya malu-malu kucing kayaknya ya. Shy-shy ya. Iya. Malu kucing masih belum bisa apa ya namanya? Belum berani untuk menyatakan. Ayo dong, nggak apa-apa. Di sini kita nggak ada benar, nggak ada salah. Betul tidak sekali. ada kata untuk menjudge atau apa gitu loh. Jadi memang ini pure pendapat teman-teman gimana terhadap pernyataan yang tadi dinyatakan gitu. Makanya ini cocok banget nih buat para remaja ya, terutama yang lagi masa PDKT gitu-gitu. Maksudnya terutama lagi nyari-nyari apa pembicaraan yang seru-seru ini. Nggak mungkin ada pembicaraan seperti ini kalau seandainya nggak di Bongas Ngerumpi, kapan lagi gitu. Kapan lagi gitu kan. Nah, di sini juga udah ada lagi yang berkomentar tentang pendapat teman-teman terkait orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang. Di sini udah dibalas langsung sama Kang Odista Rekap Prasetya. Iya, apa katanya? Katanya tidak setuju karena pilihan sama seperti tadi, terletak pada diri kita sendiri. Kalau sekiranya dipaksakan, titik problemnya apakah saling menerima satu sama lain, itu hal kecil yang menjadi besar. Seperti itu, dasar. Itu hal kecil yang menjadi Wah, dasar. ini udah jauh banget nih. Maksudnya mikirnya udah sampai gitu loh. Ya maklum, ini orang tua. Nah, tapi ini kok gitu bilangnya? Enggak semuanya nih. Jadi memang dari Odis Rekap Prasetya katanya tidak setuju ya, karena pilihan sama seperti tadi terletak pada diri kita sendiri. Betul, ini dua sama ya. Dua Iya. sama. Nah, di sini udah langsung si ceweknya. Aduh ini langsung deh. Udah, itu biasa lah pokoknya. Pokoknya penonton Bongas Ngerumpi ini udah top banget lah. Iya. Gimana nih kata Kang Aif Saifuddin, jadi keinget lagunya Dian Anik Barang Wakancil, Kudune Kita, kalau nggak salah judulnya. Ya. Wah, ini tahu nggak Kang Adi lagunya? Apa? Enggak tahu. Bapak ini nggak suka ini ya. Gimana nih, ada pendapat lain Kang Adi? Iya, dari Zahra Dimun. Ya, Tidak ya. setuju. Karena nanti kita yang akan menjalani rumah tangga, bukan orang tua. It's okay ya. Terima kasih nih semua para sobat report yang sudah para penonton yang sudah memberikan pendapatnya. Betul sekali. Nah, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Ya, betul. Oke. Nanti di akhir sesi, di akhir pertanyaan-pertanyaan ini, Mbak Anggit akan ngejelasin kenapa sih memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti. Jadi jangan kemana-mana. Ya, gitu. jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tetap harus gerak cepat ya. Ya. Oke, pernyataan selanjutnya. Iya, Mbak Anggit. Kang Adi silahkan. Pernyataan yang kedua yaitu pacarmu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu. Ya. Gimana nih? Pacarmu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu. Nah, sambari menunggu teman-teman yang lain memberikan pendapat di pernyataan yang kedua, ini ada nih pernyataan dari pendapat dari Kang Aldi Prayoga dari pernyataan yang pertama. Apa katanya, Mbak? Tidak setuju karena cinta itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, bukan untuk melawan atau tidak menuruti kemauan orang tua, melainkan itu sebuah pilihan kita untuk ke depan dan masa depan kita, karena rumah tangga kita yang jalani bukan kedua orang tua kita. Wah, ini nih, terima kasih nih Kang Aldi Prayoga sudah memberikan pendapatnya. Jadi memang benar ya, pendapat orang itu berbeda-beda ya. Betul. Jadi memang ini seru sekali Bongas Ngerumpi hari ini guys. Oke, silahkan lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Silahkan memberikan pendapat untuk pernyataan bahwa pacarmu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu nih. Gimana nih pendapat teman-teman nih? Setuju atau nggak setuju nih? Terus alasannya kenapa? Oke. Ya. Jadi memang ini tuh salah satu cara untuk bagaimana kita memahami gitu loh. Betul sekali. Iya.
Jadi di sini di pernyataan kedua ketika pacarmu misalkan, ayah gitu ya main ke pacar saya gitu. Ya, terus dengan pakaian sederhana mungkin atau terlalu mewah, terus pacarnya mengomentari apa yang kita pakai gitu ya. Menurut teman-teman komentarnya buruk ya. Komentarnya buruk gitu ya. Menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Kenapa alasannya gitu ya? Ya, betul. Ayo teman-teman. Pada sedang menonton katanya. Oke, yang baru bergabung boleh langsung daftar hadir ya dengan menyatakan hadir di kolom komentar. Betul. Dan terus bagi teman-teman yang sekarang masih mengetik nih, lagi menyatakan pendapat nih. Betul. Kita masih waktu 3 menit ya untuk teman-teman memberikan pendapatnya. Jadi kalau seandainya sudah berpendapat sudah ngetik jangan hapus lagi. Ya. Kirim aja. Gak Karena apa-apa, tidak ada salah, tidak ada benar dan tidak ada yang itu tidak ya. ada yang menyalahkan. Betul. Ya. Halo ponakanku Celia. Selamat nonton. Saya lihat, jangan lupa share ya. Ya, siap. Ikuti terus siaran Bongas Ngerumpi hari ini karena pembahasannya sangat luar biasa. Betul. Jadi buat teman-teman yang Masih- baru bergabung, jangan lupa tag teman-teman kamu ataupun link Facebook ini, link Bongas Ngerumpi ini kalian share ke grup WhatsApp boleh, ke story WA boleh, ataupun story Messenger boleh, Ya. dan yang lain-lain. Nggak apa-apa, supaya teman-teman semua yang ada di rumah gitu ya, yang lagi libur sekolah mungkin ya Mbak Iya, gitu ya, betul. bisa mendapatkan informasi-informasi menarik dari fanpage remaja Bongas Peduli Pro dalam siaran Betul Bongas Ngerumpi sekali. ini. Nah, oke. Jadi masih lanjut di pernyataan yang kedua, Betul. yaitu pacarmu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu. Bagaimana pendapatmu? Setuju atau tidak setuju? Berikut alasannya yang dikasih. Betul. Ketik di kolom komentar langsung kirim saja. Betul, jangan malu-malu dan jangan takut salah, karena kalau misalkan malu kita nggak bakalan tahu informasi-informasi yang kita dapat itu benar atau salah gitu ya. Kalau misalkan kita malu-malu, jangan takut juga kalau misalkan memang nanti di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Kalau misalkan kita anggap benar semua gitu ya, Iya. nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Benar gitu. Karena kan memang tadi sudah dijelaskan bahwa pendapat orang setiap orang itu berbeda-beda dan ini merupakan salah satu latihan untuk kita memahami diri sendiri. Kita juga latihan untuk berani berbicara. Betul sekali. Ya, berani speak up nih. Wah, ini Nah, di ada sini ada Mbak Konita Amalia hadir. Halo Mbak Konita dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Boleh dong share. Ya, share yang banyak gitu. Supaya banyak yang nonton ya. Oke, ini seperti tidak ada yang mau berpendapat ya. Nah, Adik, Atau mungkin lagi ngetik terlalu panjang mungkin terlalu banget ya. panjang ya. Jadi ingat satu kali lagi kita ingetin ya, kalau misalkan kita punya pasangan, pacar ataupun teman dekat gitu ya. Ya. Kalau misalkan tidak punya pacar gitu, terus pacarmu itu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu ya, bukan fisikmu tapi pakaianmu. Pakaian yang Ya, dipakai. pakaian yang dipakai gitu ya pada saat itu. Menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Berikut sertakan alasannya. Betul sekali. Di sini udah ditanggapi langsung oleh Kang Odista Reka Prasetya. Prasetra. Oke. Setuju. Kenapa lagi? Karena itu sebuah koreksi terkait dengan cara berpenampilan dan itu adalah mencerminkan diri kita. Iya. Cuman tetap sesuai dengan tempatnya. Oke. So, Tadi Ada lagi kata nih. Kang Odista setuju, langsung Iya. dibalas oleh Kang Sodikin Ceblok. Tidak Pendapatnya. setuju. Karena style gayaku itu mencerminkan ekspresi diriku. Jadi ini loh aku, ini loh gayaku. Wih, keren. Ayo mata. Oke, jadi kita langsung ke pernyataan selanjutnya nih. Kak Oke. Ade. Pacarmu membentak kamu dengan kasar di depan umum. Setuju atau tidak setuju? Pacarmu membentak kamu dengan kasar di depan umum. Halo Mbak Konita. Gimana nih? Pacarmu membentak kamu dengan kasar di depan umum nih. Gimana nih teman-teman pendapatnya nih? Setuju, tidak setuju? Terus kasih alasannya.
kayaknya nambah banyak yang nonton gak ada, karena memang pembahasan kita hari ini sangat seru sekali untuk dibahas, terutama buat untuk para remaja. Jadi memang teman-teman sekarang ayo latihan untuk memahami diri sendiri. Betul. Latihan untuk berpendapat, latihan untuk menyampaikan menyampaikan pendapat lah ya, menyampaikan pendapat dari diri sendiri gitu loh. Karena di sini kita nggak ada benar, nggak ada salah, dan Betul juga sekali. tidak ada atau tidak boleh ada yang judge Betul. pendapat orang lain gitu. Hmm. Oke, masih ditunggu. Jadi pernyataan yang ketiga itu Ya. yaitu pacarmu membentak kamu dengan kasar di depan umum. Ya. Kalau misalkan teman-teman nih dibentak oleh pacarnya atau pasangannya gitu ya, menurut teman-teman Gimana gitu ya? gimana Kalau gitu? misalkan aku Wah, ini curhat. Wah, langsung dikincir blok katanya. udah langsung putus. Ini kata dulu, jangan ketawa dulu. Ini gimana sih? Kata langsung dikincir blok katanya. Tidak. Nggak ada kamu sebentak-bentak di depan umum. Wah, ini kata langsung dikincir blok berarti. Mohon di luar bisik ya. Jadi nih, gimana nih? Nah, katakan sedikit cebol, apa katanya? Tidak. Nggak ada Nggak ada kamus kamus bentak-bentak di depan umum. Wah, Oke. Oke. Kata Kang Apip Ladis, langsung kau diputus. Tidak dia langsung minta putus nih. Iya. Kata Kang Iqbal Khairul Fahmi, Iya. apa katanya lagi? Tidak setuju. Tidak setuju. No. Enggak, ngisi-ngisi akan banyak kan. Ngisi-ngisi Oh, nambah. Jawa aja udah keluar. Terus Kang Odista nih, Kang Odis nih ya. Gimana? Menurut saya sangat tidak setuju. Haha. Karena di sisi lain membuat down, yaitu tidak sepantasnya karena penilaian orang lain akan berbeda. Sekiranya salah mending dievaluasi ketika berdua. Wah, ini menginspirasi sekali ya. Oh, jadi diomongin gitu ya. Siap asli. Ada lagi nih, satu lagi nih, Kang. Iya. Kata Kak Wiji Revanda tidak setuju. Dah, pokoknya enggak setuju. Udah dibentak enggak setuju. Ya, kebanyakan di sini responnya pada tidak setuju gitu ya. Waduh, ini udah keren banget ini ya. Iya. Nah, kita lanjut ke Pernyataan. selanjutnya, Kang Ade. Ya, betul Apa? sekali. Pernyataan selanjutnya yaitu pacarmu minta password sosial mediamu. Facebook ya. Facebook gitu ya. Instagram. Instagram. Dia Alamat email sampai ya. iya, minta kata sandinya nih. Jadi pacarmu minta password atau kata sandi sosial mediamu. Menurut kalian setuju atau tidak setuju? Berikan alasannya. Oke, kita masih nunggu ya. Ya. Ini ada pendapat yang untuk pernyataan yang tadi nih, Kang Ade. Ada Ya. satu lagi nih dari Kak Seliha ini. Tidak setuju karena tidak pantas seorang pasangan membentak pasangannya di tempat umum. Kalaupun terjadi, sudah sangat terlihat bahwa dia tidak baik buat kita. Wah, ini jadi memang kalau seandainya ada pasangan kita yang enggak ini gitu loh, ada yang bentak gitu, itu sudah kelihatan kalau itu enggak baik buat kita. Wah, ini Kak Seliha Nah, pendapatnya. Mbak Konita langsung Mau ditambah katanya. tidak setuju, cari yang baru. Wah, ini langsung cari yang baru, ini setujunya. Oke. Ada lagi nih. Ya, apa katanya? Pernyataan yang keempat ini berarti Kak ya. Ya, Kang Adi. Kata Kang Aldi tidak setuju. karena itu sebuah privasi pribadi. Nah, itu menurut Kang Aldi kalau misalnya pacarnya Kang Aldi minta Password nggak Ya, setuju nggak ya, setuju, karena karena itu privasi menurut Kang Aldi. Nggak apa-apa. Itu pendapat. ya. Nah, gimana nih sama teman-teman yang lain? Kalau kata Kang Aldi nggak setuju karena itu privasi, kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin ada yang setuju juga karena ada beberapa alasan yang mungkin mereka nyaman dengan tindakan pacarnya seperti itu mungkin. Ya, mungkin gitu. Kita masih menunggu pernyataan atau pendapat teman-teman yang lain ya sebelum Betul. kita ke pernyataan yang selanjutnya. Di sini juga sebenarnya saya pengen curhat cuman nggak usah gitu ya. Ada Ya, ini sepertinya jadi nambah seru karena hostnya gregetan pengen ngomong karena Iya. ini gitu gimana gitu ya, greget tuh pernyataannya nih. Jadi pernyataan yang nih ada lagi nih. Ya, apa katanya? Kang Afif Ladis tidak setuju maning ongkor rahasia terbongkar KB. Kak Odis nih
Ya, Gimana, apa gimana, katanya? gimana? Kata Kang Odis tidak setuju. Setuju. Tidak setuju. Iya, tidak setuju. Privasi adalah utama. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, mending join. Tapi Ya. tidak menutup kemungkinan ketika ada pressure akan membuat akun kedua biasanya Wah. seperti tapi lebih baik join supaya tetap awet. Tidak setuju karena privasi masing-masing. Ini pendapat Dari Novita. Ya, Mbak Nop. Novita, Mbak Nop. Ini Odis lucu tahu dia. Gimana sih dia? Kata Wigi Revanda di Ya. sini berkomentar tidak setuju karena menurut saya walaupun dia pacar kita tidak sebaiknya dia meminta password media sosial karena itu sangat bersifat pribadi. Oh, oke. Ini beragam ya pendapatnya. Ya. Tapi yang lucu ini aku lebih sorotin ke Kang Odis. Oke, benar. Katanya gimana sih dia? Di akhirnya itu loh, Mbak. Begini katanya begini. Apa katanya? Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik mending join. Iya. Berarti kalau join tuh iya ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada tekanan atau pressure akan membuat akun kedua. Nah. Biasanya seperti itu. Laki-laki seperti itu ya berarti. Nggak semua laki-laki dong, nggak semua laki-laki. Oh iya maaf ya. Ya, semua Tidak ada laki-laki. jajan di sini. Ya, Tidak ya ada mungkin jajan. namanya awet di situ ya, bikin akun kedua. Iya. Jangan ajak-ajak ya. Tapi lebih baik join katanya. So bikin ceblok ini nih. Ya, Setuju katanya. setuju. Kenapa katanya? Kata Kang Sodikin setuju. Kasihlah apa ini? Kasihlah, baru juga minta password biar nggak ada ketimpangan harus terbuka sesama pasangan. Oke, nah itu Ini ya. Jadi sebenarnya pendapatnya berbeda-beda ya. Ya. Jadi memang ada yang udahlah password ini gitu kan supaya saling terbuka sama pasangan. Iya. Ada yang bilang nggak setuju, ada yang bilang tidak setuju tapi setuju. Gimana sih, bingung berarti Betul. ya. Di Sama sini yang kata di sini Om. bukan apa namanya, bukan forum untuk berdebat Iya, ya, bukan. untuk mempermasalahkan setuju dan tidak setuju Iya, gitu ya. bukan. Ini hanya menggali Iya, pendapat pendapat. masing-masing gitu ya, Bang gitu. Ya, betul. Karena Terus ada lagi nih. setiap orang itu pendapatnya berbeda-beda. Itu Betul. dia. Ada lagi nih, kata Kang Hafiz Ladis. Mm-mm. Pokoknya orang setuju, ya kecuali selingkuhan. Oke, mungkin itu pendapat dari Kang Hafiz Oke, ya. ya. Pertanyaan selanjutnya. Pernyataan. Pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya nih, setuju baik. Setuju pakai banget kalau ini. Kalau udah nikah katanya ya berarti ya. Ya. Oke, ini pernyataan selanjutnya. Kelima Teman-teman yang lanjut siap-siap. ya. Ya, ini pernyataan yang kelima. Pernyataan yang kelima yaitu pacarmu mengirimkan teks bernuansa seksual. Ais, ini sudah masuk ke kesehatan reproduksi nih, teman-teman. Jadi pernyataan yang kelima itu adalah pacarmu mengirimkan teks bernuansa seksual. Menurut teman-teman gimana nih? Setuju atau tidak setuju? Nanti dikasih alasannya. Ya. Pacarmu mengirimkan teks bernuansa seksual. Teks ya bentuknya, teks. Mohon maaf ya di sini karena ini ngecek ngendang sendiri ya, nggak ada operatornya. Mohon maaf lama gitu ya. Iya, betul. Nah, ini pernyataan yang kelima yaitu pacarmu mengirim teks bernuansa seksual. Menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Kasih alasannya. Kasih alasannya, awas jangan memicu. Aduh, jangan dibilang Teks gitu. ya, di sini teks, Teks ya, teks ya teks. dalam tanda kutip teks tulisan gitu ya. Tulisan ya, berarti ketikan gitu loh. Betul sekali. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk berpendapat. Bagi yang baru bergabung boleh langsung menyatakan hadir dan langsung mengikuti sesi Bongas Ngerumpi siaran hari ini karena memang pembahasan ini seru sekali dari tadi kita ketawa-ketawa terus ya. Betul Bang. Bacain komentar-komentar para penonton yang menyatakan pendapatnya bukan berarti lucu tapi kita memang sudah No comment. no comment. No comment. No comment. Kang Apip no comment. It's okay, Kang. It's It's okay. okay. No comment. Di sini Ada lagi? Iya. Setuju lagi ya, setuju lah. No comment. ada yang ini no comment. Yang kelima no Ikutin. comment. Udah. Di sini no comment semua. Alasannya kenapa? Kenapa no comment gitu ya? Kenapa no comment ini? Aduh. Yang bikin lucu nih, kenapa pakai emot ketawa kan? Sama. Larinya bisa satu gitu. Ada 3 orang yang bilang
Iya, Gimana kayaknya. dong? Lanjut aja ya? Lanjut. Atau kita masih nunggu? Ya, mungkin Kang Sodikin, Kang Odis mungkin lebih panjang lagi. Ya. Ada Mikirnya Pandal, ada Ya. Kang Odis, ada Ya. Zahrani Mun tadi Betul. ada Seliha, terus Betul. ada siapa lagi nih? Ika, Mbak. Iya, Ika, Mbak No. Oh, iya, Terus apa Mbak No. lagi nih? Banyak nih ya tadi yang udah mulai berpendapat. Tapi ini udah ada 3 orang yang bilang no comment. No comment. Sambil emoticon ketawa. Aku Ada yang ketawa guling-guling juga nih. ngomong. Sini pernyataannya tinggal satu lagi. Nah, di sini Kang Sodikin Ceblok. Ya pasti kan dia pasti menuliskan is the best lah pokoknya. Iya. Gimana katanya, Kang? Kata Kang Sodikin tidak, itu terlalu bersifat pribadi. Wah. Jadi tidak setuju ya, mungkin di sini tidak setuju Ya, karena mungkin tidak setuju ya. apa Itu namanya? terlalu bersifat pribadi katanya. Betul. Oke, kita langsung ke pernyataan terakhir, teman-teman. Ya. Pernyataan yang ke-6. Kang Ade, boleh nih, silahkan Kang Ade. Pernyataan yang ke-6 yaitu pacarmu memberikan HP baru untukmu jika kamu bersedia pergi liburan berdua dengannya. Tuh, pernyataan yang ke-6 sekali lagi. Ya. Pacarmu memberikan handphone baru untukmu jika kamu bersedia pergi liburan berdua dengannya. Jadi contoh Iya supaya nih. kita simple gitu ya. Ya. Ketika pacarnya diajak gitu Ngajak ya. liburan. Liburan gitu. Contoh misalkan ngajak pacar aku gitu ya. Ayo liburan gitu. Nih, nanti kamu dikasih Ya, HP. nanti kamu dikasih HP. HP baru. HP baru, Gimana iPhone nih? Note 7. Iya tuh, gimana nih? iPhone 7. Setuju. Kang Afif nih langsung setuju katanya. Dia mah setuju pengen HP-nya. Jadi pendapat teman-teman gimana gitu loh? Halo Setuju atau nggak setuju? Hendra, selamat menonton Bang Ngerumpi. Ini temanya menarik banget. Stay Ya, tune terus Kang dan Hendra silahkan menyatakan hadir dan jangan lupa share ke grup WhatsApp yang ada ya. betul untuk sekali nonton. biar teman-temannya bisa ikutan happy di sini. Betul. Kita hari ini pembahasannya ringan sekali ya karena memang ini fun ya. Iya, betul sekali. Nah, ini pernyataan yang terakhir teman-teman, diingatin lagi. Pacarmu memberikan handphone baru untukmu jika kamu bersedia pergi liburan berdua dengannya. Jadi ada syaratnya ya. Ya. Kamu ayo liburan gimana sih? Iya, Ngomong. jadi ketika misalkan contoh saya mengajak pacar saya gitu. Iya, heeh. Beb gitu Iya, ya. Beb pacaran yuk. Pacaran yuk. Beb liburan yuk gitu ya. Nanti Nanti kamu dapat HP baru dariku gitu ya. Iya. Yuk mau yuk gitu. Iya. Menurut teman-teman setuju nggak atau nggak setuju gitu ya? Berikut dikasih alasannya. Betul sekali. Oke. Nah langsung Kang Sodikin Ceblok. Tidak harga diri lelaki itu tidak harga diri lelaki itu bekerja terus memberi, jangan mau diberi. Oke, itu pendapat dari Kang. laki-lakinya. Iya. Ini dari Enggak dari Kang Sodikin Ceblok. ya dari Kang Sodikin Ceblok. Ini Pendapat dari Kang dari Kak lagi. ya Kak Kak- dari Kak Seliha. Kak Seliha. Apa Ini katanya? aku tidak setuju. Kayaknya ini nyogok deh sampai dibeliin HP. Terus ada lagi. Kata Kang Aldi Prayoga, katanya tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Manggit? Mohon maaf terlihat murahan katanya. Ya. Kalau mau jalan-jalan pergi ya ayo tanpa embel-embel. Wah. Berarti Ya. lebih enak tuh nggak ngasih HP tapi bisa jalan-jalan. Kata Kang Sodikin Ceblok itu tuh. Emang gue cowok apaan? Oke lah, siap ini. Sudah mantap sekali teman-teman semuanya. Jadi pernyataannya sudah habis. Ada 6 pernyataan yang sudah kita bahas dan itu adalah game kita. Apa kata Mbak Konita tuh? Kata Mbak Konita lagi. Dari Kata Kang Odis. Odis. Tidak. Tidak, karena saya tidak pernah liburan. Aduh, Wah, karena ini corona. curhat ya. Ini curhat ini. Bukan hanya Kang Odis kali ya. Iya. Saya juga kurang liburan kayaknya. Kurang piknik. Kurang Oke. piknik. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon. Tetap Makasih. stay tune karena memang nanti akan ada permainan seperti ini lagi di sesi ini. Jadi teman-teman, tadi adalah game Ayo Main Batasan. Betul sekali. Artinya setiap orang itu memiliki batasan yang berbeda-beda. Jadi dengan teman-teman memberikan pendapat, Betul. menyatakan pendapat, Betul. itu sama aja dengan kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Betul Nah, sekali. saya ini nggak suka seperti ini loh, Mm-mm. gitu loh. Saya ini
sukanya seperti ini, saya nggak setuju kalau begini gitu loh. Itu adalah makna dibalik kita main game. Jadi kenapa kita ngajak buat pasangan kalian ikut serta dalam ayo main batasan ini, supaya pacar teman-teman atau pasangan teman-teman itu tahu gitu ya, mana yang kalian suka, mana yang pasangan kalian tidak suka gitu ya. Jadi menurut teman-teman, kalau misalkan itu salah belum berarti gitu bagi dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalkan contoh Bang Anggit itu tuh salah, tapi menurut Bang Anggit itu benar gitu ya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah gitu. itu, jadi kan setiap orang kan punya batasan-batasan yang berbeda. Betul. Makanya kita harus saling menghargai, saling gitu. Jadi kalau apa-apa kita harus nanya dulu gitu loh ya. Nih ada lagi nih dari Kak Wigi Revanda nih, tidak setuju karena merasa harga diri kita turun. Kan sebaiknya yang memberi itu laki-laki bukannya perempuan katanya. Betul sekali. Di sini ada Kang Apip juga, orang 2 HP. Kasihan. Dan juga halo hadir guys dari Dani Rahman. Halo Dani. Halo. Terus ada lagi nih, ada Kak Riki Subandi katanya hadir. Halo, Riki. Bagi yang baru bergabung boleh langsung silahkan daftar hadir dan ikuti sesinya. Ya, karena masih banyak banget pembahasan kita kali ini yang bener-bener menarik yang buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya remaja ya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih dibalik judul kamu lebih berharga daripada apa yang kamu kira? Betul. Jadi pembahasan kita hari ini Kang Ade, kita akan membahas tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran. Betul. Jadi KDP itu apa? Terus kita bahas tentang remaja dan pacaran. Terus hubungan apa sih yang KDP, hubungan yang bagaimana gitu loh. Terus bentuk-bentuknya bagaimana? Betul. Terus tanda-tandanya bagaimana? Hubungan yang berkekerasan tuh bagaimana? Terus hal-hal yang menyebabkannya tuh apa aja gitu loh. Terus selain itu ada lagi ya Kang Ade selain itu. Betul sekali. Jadi kita bakalan bahas tuntas terkait dengan ini salah satu problematika remaja juga ya. Problematika remaja benar. Apa yang dihadapi oleh remaja gitu ya, yang kadang-kadang kita anggap sepele, belum tentu itu menjadi kekerasan dalam pacaran gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah gitu, stay tune terus karena di sini bakal ngebahas mana aja yang harus diberikan sama pasangan kita, yang mana yang nggak pantas diberikan sama pasangan kita gitu ya. Selain itu juga kita akan kenapa sih itu kita harus berbicara tentang KDP gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan atau kita belajar bareng tentang bagaimana sih penanganan ketika menemui tanda-tanda tadi kekerasan dengan mengenai kekerasan dalam pacaran tadi ya gitu loh. Jadi itu adalah pembahasan kita hari ini teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Apa sih gitu loh ya? Karena tadi kita akan bahas tentang remaja nih. Betul sekali. Nah, ini apa sih yang terjadi ketika kita remaja? Nah, sebelum kita bahas itu, remaja ini kita sepakati dulu nih. Remaja ini usianya berapa nih Kang Ade? Berarti kita sepakati kalau menurut WHO ya, remaja itu usia 10 sampai 24 tahun. Ya, betul sekali. Ya, jadi dan belum menikah. Belum menikah yang pastinya ya. Ya, jadi 10 sampai 24 tahun. Betul sekali. Itu adalah remaja. Jadi apa sih yang terjadi pada saat kita memasuki usia remaja? Mungkin teman-teman sudah pasti mengalami ya, apalagi yang sudah usianya sudah di atas 10 tahun. Pasti yang pertama itu mengalami adalah masa pubertas. Ya, masa pubertas. Kalau laki-laki itu pubertas ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Ya, itu pubertas itu biasanya dimulai dari, kalau laki-laki beda ya, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu 11 atau 12 tahun sampai 14-15 tahun itu awalnya 11 sampai 12 atau 12 itu. Kalau laki-laki mungkin 13 sampai 15 tahun gitu ya. Iya. Itu SMP, yang pertama. gitu lah. Iya. Jadi kalau remaja itu mengalami pubertas awal. Terus selain perubahan tadi, pubertas itu ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis juga. Betul, ya Kang Ade. Kalau perubahan fisik apa aja sih? Kalau laki-laki mungkin gimana nih? Kalau pubertas mungkin bagi laki-laki kadang-kadang kita nggak ngerasa gitu ya. Suara kita lebih ibaratnya lebih besar, berat gitu ya, lebih ibaratnya lebih ngebas gitu ya. Itu secara tidak langsung itu salah satu ciri-ciri pubertas. Yang kedua yaitu keluarnya kumis nih, bulu, kumis, jenggot gitu ya, di daerah kita atau kemaluan gitu. Terus juga
kadang-kadang keluar jerawat gitu Oh kan. iya. Kalau jerawat itu dialami perempuan sama laki Betul, ya, sama betul, ya. betul. Jadi kalau perempuan sih apa ya? Maksudnya kalau perempuan satu yang pasti dia payudaranya membesar, pinggulnya juga membesar. Terus juga tadi mengalami menstruasi. Berjerawat juga sama kayak laki-laki gitu kan. Nah, gitu. Terus juga ada lagi nih. Mungkin dampak psikologisnya dia akan mengalami banyak perubahan emosi. Betul. Kalau laki-laki lebih ngerasa gimana nih? Oh, ini dia pendapat Okay. pendapat. Katanya tidak setuju karena itu adalah salah satu privasi dan buat apa kita berkomitmen kalau masih saling tidak percaya. Betul. Oke, itu pendapat ya. Jadi Oke, makasih siapa makasih nih? Kang siapa? Cipta Tresna Wibisana. Ini siapa coba? Wis lah. Oke lah pokoknya. Makasih. Makasih banyak ya. Nah, tadi ada perubahan emosi. Betul. Kadang-kadang Kalau kan gimana nih perubahan emosi? ya kadang-kadang saya juga pribadi gitu ya, bukan menjudge laki-laki yang lain gitu ya. Saya pribadi mencontohkan saya pribadi, kadang-kadang tambahnya usia itu kadang-kadang kita nggak sadar bikin status enak masa kecil ya, nggak mikirin apapun ya kan. Nah memang betul kadang-kadang ketika umur udah dewasa atau melewati masa-masa pubertas itu kita emosi kita gitu, mungkin juga karena pemikiran kita lebih dewasa lagi, banyak yang kita pikirkan, emosi kita nggak stabil gitu kan. Terus juga mulai belajar berpikir abstrak gitu ya. Dewasa. Udah kemana-mana gitu ya, dengan problem di sekolah mungkin, problem di rumah, problem dengan pasangan kita. Kadang-kadang apa yang salah menempatkan emosi kan. Kadang-kadang problem yang ada di rumah menempatkan emosinya di ke semua orang gitu. Mungkin kita lebih ke arah situnya untuk menempatkan, kalau misalnya kita punya masalah, kita harus tempatkan di mana dan di mana. Ya, terus juga karena tadi kita sudah berpikir biasanya kalau laki-laki seperti itu ya. Kalau perempuan itu biasanya lebih sensitif kan. Betul. Jadi lebih suka moodnya tuh udah naik turun dah. Ya. Kadang-kadang gampang nangis, kadang-kadang gampang marah, kadang-kadang moodnya pengen diem aja, kadang ngomong aja gitu nggak berhenti. Apalagi kalau gitu. Misalkan menstruasi tuh. Aduh, PMS ya. Ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pasangannya lagi menstruasi dan marah-marah terus itu wajar. Ya. Jadi nih, sebenarnya nih teman-teman ya, sama Kak Ade juga, sebenarnya penting juga bagi laki-laki untuk memahami tentang kesehatan reproduksi perempuan. Betul banget Karena apa? Nanti pasangan laki-laki perempuan nih. Ya. Jadi kan pada menstruasi, PMS gitu, kalau umur jodoh lagi jelek atau gimana itu kan bisa tuh cara menangannya bagaimana gitu loh. Jadi laki-laki juga penting untuk memahami kesehatan reproduksi perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan juga harus belajar gitu tentang kesehatan reproduksi laki-laki. Bukan karena kita laki-laki, maksudnya bukan karena kita perempuan, kita belajar perempuan aja. Kadang-kadang saya pribadi juga merasakan efek dari ketika saya belajar tentang apa sih menstruasi itu, dampaknya apa gitu ya, efeknya kemana gitu. Lebih paham dan lebih mengerti gitu ya ketika pasangan kita atau pacar kita gitu mengalami menstruasi dan kita harus menempatkan posisi di mana gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika menstruasi itu bawaannya emosi, kita harus bisa menempatkan seperti apa gitu, seperti itu. Tukuk. Oke, mungkin kayaknya. Ya. Oh, ini respon dari Kang Apip kayaknya. Oke. Gak punya HP. Oh iya. Iya betul itu. Lanjut. Nah, terus juga selain itu juga akan ada namanya kita sudah mengemban tugas perkembangan, yaitu seperti apa sih kayak tadi. Satu, menerima fisik dan keberagaman, artinya tubuh kita berbeda dengan tubuh orang lain. Betul. Itu sudah mulai menerima itu. Terus juga mulai menerima kemandirian dari orang tua. Artinya kayak apa sih membuat pilihan, mengambil keputusan. Kadang kalau udah gede tuh rasanya kita kan udah buat cilik maning. Iya. Ada kan kata-kata gitu, kayak saya udah gede gitu loh, saya bisa mengambil keputusan. Betul. Biasanya begitu ya. Terus juga ada lagi nih, gimana nih Kang Ade? Ada lagi biasanya yang paling ini ya, dia mencari identitas dan dia bisa jadi bingung, kebingungan dalam mencari identitas tadi. Sebenarnya dalam identitas ini kadang-kadang yang bisa dikatakan ada perkataan yang bahwasanya mencari jati diri. Ya, mencari jati diri. Itu sebenarnya dalam setiap orang mungkin punya fase gitu, fase itu gitu ya. Saya pribadi juga kadang-kadang untuk menggali bakat kita, untuk mencari identitas kita itu
harus ada beberapa dulu yang dicobain. Contohnya kalau misalkan saya gitu ya, saya sampai segini gitu, artinya dalam kerjaan saya sudah beberapa mengalami pengalaman tentang pekerjaan. Yang pertama yaitu saya pernah jadi kuli panggul, terus juga pernah di restoran jadi pelayan, pernah jadi koki juga dan yang lain sebagainya, dan mentok di sini. Dan syukur alhamdulillah saya nyaman. Artinya ketika mencari identitas ini perlu ada beberapa prosesnya. Prosesnya panjang banget. Dan itu nggak bisa didapatkan selama 1 tahun atau 2 tahun. Ya, itu betul. Proses pencarian dan jati diri itu memang prosesnya terus menerus, dan nanti juga kita nggak bisa kita niru orang lain. Betul. Gitu loh. Kita apa tergantung sama diri kita sendiri. Betul sekali. Itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Betul. Dan juga kita harus menghargai diri kita sendiri gitu ya. Gimana kita menyikapinya ketika kita punya basic untuk ketika kita punya basic atau punya kemampuan untuk berbicara, mangga kemampuan itu dikembangkan supaya lebih berguna dan lebih bermanfaat. Dan ketika kita mengikuti atau mengambil langkah yang benar, itu buat nyaman kita gitu. Kerjaan pun nggak ngerasa jadi beban. Seperti itu. Nah, terus nih teman-teman semuanya, kita ada 2 istilah mungkin yang akan kita kenalkan hari ini. Jadi, apa sih bedanya gitu loh menjalin hubungan dekat dengan pacaran gitu loh? PDKT sama pacaran mungkin ya, iya, lebih ke menjalin hubungan dekat tuh dekat gitu loh. Tapi teman gitu ya? Iya, jadi nggak ada ikatan apa gitu. Maksudnya hubungan dekat aja gitu sama pacaran gitu. Mungkin teman-teman bisa berpendapat ya di kolom komentar. Jadi di sini ada 2 kata yang mungkin sebenarnya sama aja sih. Hubungan dekat dan pacaran itu apa gitu bedanya? Mungkin teman-teman juga bisa menuliskan di kolom komentar apa sih perbedaan hubungan dekat sama pacaran gitu ya, gitu ya. Siap. Dan kita akan sharing ini kita lebih mengajak teman-teman diskusi sih. Betul sekali, karena ini nih supaya kita di sini nambah wawasan, nambah ilmu, teman-teman juga kalau misalkan berbagi mungkin gitu. Kita juga kan tadi ya kita sama-sama belajar ya Kang Ade. Jadi di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Betul. Hanya teman-teman boleh menyatakan pendapatnya gitu loh ya. Dan ini tidak boleh ada yang ngejudge gitu. Kalau kamu salah pendapatnya begitu ya. Mungkin pendapat dari Bang Anggit sama saya itu kurang atau bisa nanti ditambahin supaya kita juga sama-sama belajar. Betul ya sekali. Gitu. Nah, oke, sembari kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kata Ricky Subandi, TTM, teman tapi mesra katanya. Teman tapi mesra. Ini sudah muncul istilah-istilah ya. Betul istilah sekali. Ya mungkin buat teman-teman juga yang punya istilah-istilah seperti TTM dan yang lain-lain, boleh. Ya, pendapatnya gitu kan. Nah, kita sekarang teman-teman sudah masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Betul. Sebelum tadi kita akan membahas tentang remaja udah tadi. Remaja sama ciri-ciri fisiknya, perubahan psikolognya, emosinya, terus juga fisiknya tadi udah. Nah, sekarang kita main mitos dan fakta dalam menjalin hubungan. Ayo kita mulai gerak lagi nih. Kita mulai gerak lagi karena di sini tadi tentang remaja, ini tentang pacaran nih. Ini tentang pacaran ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan juga ya, Bang ya. Tapi kalau pertama itu mitos fakta, kalau sekarang itu mitos fakta. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Kalau sekarang mitos teman-teman boleh menjawabnya dengan 2 kata, yaitu kata mitos atau fakta. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak perlu ada alasan ya. Betul. Nggak perlu ada alasan. Jadi langsung aja mitos atau fakta gitu loh ya. Teman-teman supaya nggak capek juga ngetiknya ya. Jadi cuma 2 kata, mitos atau fakta. Oke, pernyataan yang pertama. Sebelum itu mau ngecek dulu nih audiensnya. Betul. Bagi yang sudah siap, jempolnya. Menurut saya, oke. Ini tanggapan dari Wigi Revanda katanya. Untuk masalah tadi, hubungan dekat dan pacaran. Menurut saya hubungan dekat itu adalah hubungan kita dengan sahabat atau teman mungkin ya. Tetapi pacaran itu adalah kedua lawan jenis yang saling memiliki perasaan yang sama atau saling mencintai. Nah, berarti kalau hubungan dekat tuh antara teman gitu. Ya. Teman dan teman sahabat atau teman, tetapi pacaran itu adalah kedua lawan jenis yang saling memiliki perasaan yang sama atau saling mencintai. Nah, kalau seandainya nih boleh nggak sih laki-laki sama perempuan gitu
menjalin hubungan dekat tapi bukan pacaran gitu loh. Iya. Gimana sih? Enggak, maksudnya ini kan nanya nih. Tadi kan ini kan kalau pacaran kan lawan jenis nih. Berarti kan laki-laki sama perempuan. Nah, ini boleh gak sih laki-laki sama perempuan menjalin hubungan dekat? Entah itu pertemanan, entah itu persahabatan, boleh. Mungkin saya bisa jawab kan? Ya, boleh. Saya sendiri punya teman bener-bener dari kecil dari SD sampai sekarang. Dia cewek gitu. Iya. Dia cewek. Dan Setiap itu enggak bener-bener masalah. dan bukan pacar Iya. gitu ya. Saya punya pacar gitu ya. Iya. Tapi temen ceweknya ini bener-bener ya apa ya ibaratnya Ya gimana sih hubungan ya dekat ya udah udah dekat lama gitu ya, dan bukan pacar juga, ini temen. Setiap ulang tahun juga ngerayain bareng-bareng dan yang lain-lain, kita biasa-biasa aja, nggak ada perasaan apapun gitu. Oke. Nah nih teman-teman, Ya, bagi yang sudah siap untuk main mitos fakta, boleh Jempolnya. silahkan langsung jempolnya emoticon jempol di kolom komentar Ya, ya. Ini betul. baru ada berapa orang nih yang udah siap nih? 1, 2, 3. Kita masih menunggu 11 orang lagi. Hari ini yang nonton ada 11. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, udah siap? Apakah siap atau belum? Oke, Oke, udah sudah mengacungkan. siap nih. Kak Nur Rahma juga udah mengacungkan tangannya. Mungkin dia udah dapet tempat yang lebih Kondusif ya. kondusif kali ya. Oke, langsung saja di pernyataan yang pertama. Pacaran itu sama dengan pacar hanya tahu yang baik-baik saja dari diri kita supaya awet pacarannya. Atau kita perlu jaim dengan pacar. Jadi pacarannya tuh hanya tahu yang baik-baiknya aja nih dari diri kita nih supaya awet pacarannya. Ya, Jadi kita jaim gitu loh. Saya contohkan. Mitos atau fakta nih? Mungkin dicontohkan kali yang gitu Oh, supaya teman- harus contohin ya nih. mungkin biar oh iya ini gitu ya. Oh iya, oh Jadi, iya. dicontohkannya ketika sahabat kita nih punya pacar gitu ya. Jadi pasangan kita itu atau kitanya itu memberikan sama pasangan kita yang baik-baik aja. Iya, menunjukkan yang baik-baik saja. Jaim, jaga Jaga image. image nih, mitos atau fakta nih teman-teman. Mitos atau fakta? Jadi ini jawabnya cuma mitos dan fakta aja ya. Untuk pernyataan yang pertama, kita kasih waktu 3 menit. Oke. Pacaran itu pacar hanya tahu yang baik-baik saja dari diri kita Betul. supaya awet pacarannya katanya. Jaga image lah ya. Jaga image lah, Jadi kadang-kadang kita perlu jaim dengan pacar. Saya mau nanya sama Magi. Kenapa? Jangan nanya. Kenapa sih ya cewek tuh ketika diajak mau nanya makan itu. gitu ya? Kenapa sih cewek ketika diajak makan makannya tuh sedikit itu malu, kata aku ya lapar aja gitu makan gitu ya. Kenapa ya? Aku nggak tahu. image. Jaga image ya. Ini ada penonton luar biasa di luar yang ini nih. Banyak yang jawab mitos. Oke, mitos. Mungkin Langsung Dikin Ceblok, mitos. Vicky Revanda, Riki Subandi, Nur Rohmah, Zarani Mun, Iqbal Mitos. Hairul Fahmi, mitos katanya. Seliha, mitos. Mitos juga. Mitos. Oke. Hampir semuanya mitos. Hampir semuanya mitos. Hmm. Yang kedua, pernyataan yang kedua Kang Ade. Ya, pernyataan kedua. Cewek harus jual mahal. Sikap seharusnya saat didekati. Jadi cewek nih sebagai cewek Ya. harus jual mahal, sikap seharusnya didekati. Saya cewek ya. ini mitos ya. Ya. Mitos sebenarnya. Tapi kebanyakan juga Ada fakta berapa juga ya? sih ya. Fakta, kita jual mahal soalnya. Fakta ya. Ya. Gimana nih? Jadi cewek harus jual mahal, sikap seharusnya saat didekati nih. Kata Bibi apa mitos kan? Mitos. Mitos. Masih menunggu nih. Cewek harus jual mahal, sikap seharusnya saat didekati. Jual mahal nih cewek nih. Mitos. Berarti juga mitos katanya. Mitos. Jual mahal tuh kayak gimana sih Bang? Nggak tahu nih. Jual mahal tuh sikapnya tuh kayak Apaan? Kayak gimana sih? gimana sih, kayak semacam dia jual mahal kayak enggak Apaan sih gitu ya? peduliin gitu. Enggak. Kalau lenje gitu. Nggak lenje. Bukan Gimana gitu, sih? malah kayak nggak peduli gitu loh. Gimana sih nggak peduli tuh kayak Kalau misalkan nggak contoh, ngadenin, nggak saya ngadenin. deketin cewek gitu ya. Iya. Ceweknya gimana jual mahal tuh maksudnya? Yang nggak ngadenin tapi Tapi dia suka gitu. kalau saya gimana sih kalau jual mahal tuh sebenarnya suka. Iya. Kalau ini nih sebenarnya kalau seandainya nggak suka ya dia langsung menjauh gitu Oh, kan. gitu. Kalau ini mah
kalau jual mahal tuh Tarik lebih ulur. ya gitu lah, Oh, main-main oke. gitu Jadi lah. ibaratnya mah pengen tahu lah perjuangan seorang pria itu sampai mana Nah, dulu mungkin gitu ya. mungkin begitu. Oke. Bukan mungkin, emang begitu kayaknya perempuan nih. Fakta saya lihat mungkin. Fakta. Jual mahal fakta. Modista Deka Prasetra fakta. Kayaknya yang bilang fakta nih Kang Sodikin Ceblok ini. Seliha sama Odista Deka Prasetra. Tuh kan pendapat orang kan beda-beda ya tadi ya. Oke. Pernyataan yang ketiga, Ya. nih, ketika pergi pacaran, cowok yang harus selalu bayar. Tekor. Mitos atau fakta nih, teman-teman. Jadi ketika kita ngajak pacar kita gitu ya. Makanya Masa sih cowok yang harus bayar? apa ada di mitos atau fakta? Fakta sih ya. Fakta. Pak, karena gimana pun juga Fakta, ya. fakta katanya. Kalau memang bisa Fakta, bayarin Wikipedia gitu. fakta. Kata Nurohmo mitos. 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 Novita Mitos. mitos. Oh mitos. Mitos. Berarti kalau yang jawab fakta nih, kalau yang jawab fakta nih saya langsung Setuju juga. berarti memang setuju ya kalau Iya. artinya ini ya. Kalau yang Fakta. Fakta. Ya bagi laki-laki mah fakta karena nggak mau harga diri saya hancur. berarti bagi laki-laki fakta ya. Bagi perempuan mitos Nah, kan? mitos. Ya Novita rata-rata mitos. laki-laki fakta Oh, kan. ini fakta ya. Oke. Kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya Kang Ade. Keempat, Pernyataan selanjutnya yaitu pacaran. pacaran tidak boleh emosian sama pacar. Mengungkapkan emosi negatif yang kita rasakan. Contohnya Manggit, mungkin bisa dijelasin dulu supaya Jelasin dulu teman-teman di nih. rumah tahu Ini gitu ya. pernyataan yang keempat nih. Pacaran itu nggak boleh emosian sama pacar. Artinya apa ya, mengungkapkan emosi negatif sama pacar, emosi negatif yang kita rasakan tuh nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, tidak boleh emosian gitu loh. Katanya apa sih, kata Ricky Subandi, fakta. Saya lihat fakta tidak boleh emosian katanya ya. Dan Rahman fakta. Fakta. Fakta ya. Fakta. 4 fakta ini ya. Oke. Oke, langsung saja ke pernyataan yang kelima Kang Ade. Pernyataan yang kelima yaitu pacaran. Ya, jadi kan mengerti ya. Iya. Sebentar ya. Jadi masih menunggu nih. Jadi pacaran tadi. Nah, tadi ya, pacaran itu kita nggak boleh emosian atau kita nggak boleh mengungkapkan emosi negatif yang kita rasakan ya. Ada berapa fakta nih? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 fakta katanya mitos nih yang terakhir, mitos nih yang terakhir nih ya. Nah terus nih pernyataan yang selanjutnya itu adalah, kita masih menunggu teman-teman yang lain nih. Jadi di sini juga apa namanya, kalian ngejawab di kolom komentar ini salah satu penilaian kita juga untuk giveaway ini ya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya pendapat, punya argumen gitu ya tentang atau pengen komentar, jangan malu-malu gitu Iya, ya. justru karena kita di sini latihan, kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng, ini kan ngobrol ya, ngobrol untuk merealisasikan mimpi gitu loh. Jadi kita mimpinya hari ini tuh kita bisa membangun hubungan atau relasi yang sehat gitu loh. Betul sekali. Nah, pernyataan yang selanjutnya nih Kang Ade, tadi Iya Mbak Git. pacaran itu menuruti apa kata pacar walaupun itu keliru atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Itu tetap- Nurut tadi ya sama pacar tuh ya. Nurut aja sama pacar tuh. Fakta atau mitos tuh? Ya tuh, jadi pacaran itu harus menuruti apa kata pacar gitu walaupun itu keliru atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Gimana nih teman-teman nih? Apa jawab aja Ini. kalau misalkan teman-teman dalam hubungannya ngerasa memang seperti itu ya tulis fakta gitu ya. Jangan malu-malu. Jadi kita di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya, kata Kak tuh Wigira Panda mitos, Sodikin Mitos. Cemblok mitos. Mitos. Kan? Pacaran menuruti apa kata pacar gitu kan. Mitos. Oke, selanjutnya pernyataan Ya. yang selanjutnya nih, kita cepat aja. Mencintai perlu tahu apa yang dilakukan oleh pacar setiap saat. Kadang-kadang apa namanya? Apa sih? Kamu foto dulu. Pap. Laporan. Sama pasangan kita. Pap dulu, Beb. Mitos katanya. Nih,
mencintai itu perlu tahu apa yang dilakukan oleh pacar setiap saat. Ya. Jadi setiap saat dia harus ngabarin. Mm-mm. Nih, mitos. Mm-mm. Mitos. Fakta. Ya, fakta. Fakta juga lagi sama. Mitos. Mitos. Oke. Mitos juga. Mitos ah. Mitos dia katanya. ah. 5 mitos. Mitos. 5 mitos. Lanjut. Lanjut. Nih, cemburu itu tanda sayang, tanda peduli, atau tanda cinta. Apalagi kalau cemburu berlebihan sampai posesif. Betul sekali. Gimana nih? Cemburu, apakah itu tanda sayang, peduli, atau tanda cinta? Apalagi kalau cemburu berlebihan sampai posesif. Mitos kata Kak. Mitos atau fakta? Kata Kang Odis nih mitos. Mitos. Fakta. Fakta. Kalau cemburu posesif berarti tanda sayang nih. Mitos juga. Fakta. Mitos. Fakta mitos ini ya. Mm-mm. Oke. Lanjut. Lanjut. Pacaran, segala keputusan ditentukan harus disetujui oleh pacar. Pasar lagi dulu. Jadi pacaran itu segala keputusan yang ditentukan itu harus disetujui oleh pacar nih. Mitos atau fakta nih? Mitos atau fakta? Nih, pacaran itu segala keputusan ditentukan atau harus disetujui oleh pacar nih. Mitos. Fakta katanya. Fakta. Mitos. Kata Mamis fakta. Kata Wigi Rekanda mitos. Mitos fakta. Oke. Semuanya ini kita pernyataan yang terakhir. Jadi terakhir buat Yang teman-teman. ke-8, pernyataan yang ke-8 nih. Mitos, Mas Rinda. Ketika pacar melakukan tindakan buruk, pacar yang baik adalah yang mau menerima apa adanya dan harus membantu dia untuk berubah. Fakta atau mitos? Tuh. Jeng. Jadi ketika pacar melakukan tindakan buruk, pacar yang baik adalah yang mau menerima apa adanya dan harus membantu dia untuk berubah. Yang 6 fakta katanya. Produser Prasetra, mitos. Mitos. Fakta. Menerima apa adanya dan harus bantu dia untuk berubah. Fakta. Mitos katanya, mitos. Oke. Ini masih menunggu jawaban yang lainnya. Fakta. Fakta katanya. Sip. Ini kayaknya nambah seru ya permainan mitos fakta ini, kayaknya nambah seru nih, banyak yang fakta, mitos. Udah. Nah, nih. Oke. Mungkin kenapa sih kita nanya sama teman-teman itu fakta apa mitos gitu ya? Mungkin Bang bisa ngejelasin. Nah, Kenapa ini- sih ada fakta dan mitos tersebut? Nah, oke. Jadi teman-teman semuanya kenapa sih harus di apa ya? Kenapa ini bener-bener harus nonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini tuh ngajakin pacar gitu, ngajakin teman deket gitu, ngajakin teman, sahabat ataupun siapapun gitu yang punya hubungan atau relasi dengan kita, karena ini adalah kita belajar untuk memahami, menghargai Betul. diri sendiri gitu loh ya. Betul sekali. Karena kekerasan itu bukan hanya dalam pacaran aja. Betul. Karena kalau seandainya tadi kita kan sudah membahas tentang kekerasan kan, tapi ini kita baru ke tahap yang pacaran gitu, kita bahas tentang pacaran gitu. Jadi faktanya gini loh teman-teman, awet atau tidaknya sebuah hubungan gitu loh, sebuah hubungan pacaran ya, ini tidak berkaitan dengan sikap jaim Betul. ya, atau tahu yang baik-baiknya saja. Pacaran itu sama dengan be yourself, jadi Betul. jadilah diri sendiri gitu loh Betul. ya, tetap menjadi diri sendiri, bersikap tulus apa adanya dan tidak dibuat-buat. Dan juga pacaran ini kan tahapan kita untuk ibaratnya kalau misalkan pengen serius ke jenjang yang lebih serius gitu lah. Ini adalah tahapan dimana kita mengenali pribadi ataupun sikap dari pasangan kita gitu ya. Kalau misalkan kita dalam pacaran aja masih banyak yang ditutup-tutupin, masih sering bohong gitu kan, masih sering ya tidak terbuka dengan pasangan kita, gimana kita pengen dalam proses itu menuju ke jenjang yang lebih serius dalam pacaran aja udah banyak seperti itu gitu ya. Iya. Terus juga teman-teman ya, jadi tidaknya sebuah hubungan dengan lawan jenis itu tidak berkaitan dengan jual mahal. Betul sekali. Ini semuanya tentang ketertarikan, Betul. tentang cinta, Kasih sayang, tentang peduli. Tentang Jadi peduli. jual mahal tuh nggak ada. Nggak sebenarnya, ada. harusnya Jadi ya.
Iya, sebenarnya hubungan yang sehat tuh, gitu tuh. iya. Jadi nggak perlu jual mahal. Nggak perlu jual mahal para ibu-ibu. Jakim juga nggak perlu Nggak ya. usah. Makan tuh kalau lapar Nggak makan usah. aja. Makan. Makan, Kalau lapar makan gitu ya. jangan cimit-cimit gitu. Iya, laki-laki juga lebih seneng ketika pacarnya lahap gitu ya. Oh iya, lebih seneng gitu ya. Nah terus nih, dalam pergi berdua nih Kang Ade, Iya. biaya makan dan transportasi itu bisa dibagi berdua. Ya, Jangan betul. sampai hanya satu pihak yang dibebankan. Betul sekali. Cuma Contohnya gimana nih Kang Ade? ya contohnya kalau misalnya kita makan bakso, Iya. laki-laki Bayarin. bayarin baksonya, perempuannya beliin minumnya Ya, gitu ya. kalau nonton Ya. laki-laki yang bayar tiketnya, perempuan yang bayar cemilannya. Cemilannya gitu ya. Jadi Ketika dibagi. jalan-jalan, laki-laki yang motornya, perempuannya bensinnya. Nah itu bisa disetujui, jadi bisa dibagi Bisa, berdua. berdua. Jangan sampai ada salah satu pihak yang Rugikan. dirugikan. Nah terus nih, mengendalikan emosi agar tidak keluar berlebihan dan merugikan itu perlu dan baik. Tapi kalau sering-sering memendam emosi Betul. atau terlalu mengendalikan emosi itu juga tidak baik untuk kesehatan fisik dan jiwa. Jadi Betul. boleh nih emosi, Betul. tapi ya sewajarnya aja. Tapi kalau seandainya terlalu memendam, sama aja nggak sehat Iya, buat kita. nggak sehat. Jadi, Stres, ya, pikirannya kalau ada yang stres. mau disampaikan sampaikan aja. Ya, kadang-kadang gitu. kalau misalkan kita banyak pikiran, banyak beban, entah itu pekerjaan atau dicurhatkan gitu, Nah, diomongkan itu lebih dia. enak, lebih plong gitu ya. Iya. Apalagi dapat solusinya gitu ya. Nah itu karena biasanya kalau misalnya pacaran ini bukan hanya berarti pacaran inilah kita sedang berbicara masalah kriteria gitu Iya. pacaran atau hubungan yang sehat tuh bagaimana gitu Betul, ya. betul. Nah ini terus juga berani berkata tidak bila kita tidak setuju atau tidak nyaman akan lebih mendekatkan diri dalam hubungan sekaligus menguji apakah pasangan kita mencintai dengan romantis atau Betul. posesif. Betul sekali. Contohnya ketika contohnya ketika pasangan kita melakukan hal yang baik gitu ya, Iya. tapi si pasangan kita itu merasa ini enggak gitu ya, enggak gitu. Boleh menyatakan hal seperti Boleh itu. Gitu. menyatakan seperti itu, aku nggak nyaman gitu. Ya, aku nggak jangan nyaman. tadi jangan dipendam gitu kan, harus Betul. disampaikan gitu. Nah terus ini mencintai itu peduli namun tetap menjaga privasi dan menghargai waktu masing-masing. Jadi Betul. ada waktu sendiri gitu loh. Betul. Ada waktu pada saat berdua gitu, ada Ya. waktu sendiri gitu loh. Ada waktu untuk keluarga, bekerja sama Teman-teman, pasangan kita dan keluarga ya, gitu. teman-teman dan yang lain-lain. Kita harus bisa bagi waktu. Yang penting kita bisa bagi waktu dengan pasangan kita, dengan keluarga, kerjaan dan teman-teman kita. Insya Allah bakalan berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Terus juga ini cinta romantis itu bukan sama dengan posesif Betul. atau keinginan Berlebihan. memiliki yang Berlebihan, berlebihan gitu. betul. Jadi timbulnya tuh Cemburu. cemburu yang posesif sampai dia nggak boleh. Contoh nih kalau yang cowok nih, udah kamu nggak boleh punya teman laki-laki, kamu nggak boleh deket-deket sama laki-laki, telepon laki-laki. Wah, ini udah masuk ke posesif sekali ya. Kalau memang teman laki-lakinya itu ini buat perempuan gitu. Iya. Kalau misalnya teman laki-lakinya itu ada batasan gitu, cuman sekedar tahu informasi entah itu dengan pelajaran dan yang lain-lain, saya rasa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika memang kadang-kadang kan laki-laki juga takut ketika kenapa sih laki-laki itu takut terlalu posesif sama perempuan ketika perempuannya ini punya nomor laki-laki. Yang dikhawatirkan terkadang mungkin ada beberapa orang yang mengatakan seperti ini. Iya. Saya hanya mengantisipasi saja ketika kita punya, misalkan saya punya problem dengan pasangan kita, dengan pasangan saya misalkan. Si pasangan saya ini curhat ke teman laki-lakinya dan merasa nyaman di situ. Itu yang dikhawatirkan oleh laki-laki sebenarnya. Mungkin harus bisa memilah dan memilih lah gitu buat para pasangan kita, cewek ataupun cowok gitu. Ini enggak pihak cewek ataupun cowok, jadi buat semuanya gitu. Iya. Terus juga nih, pacaran itu tidak membuat seseorang kehilangan hak menentukan hidupnya sendiri. Betul Jadi sekali. keputusan dalam hidupnya itu tidak harus semuanya itu dari pacar gitu loh. Betul. Cuman kadang-kadang kalau misalkan teman-teman atau Kalau mau nyari pendapat atau nyari saran nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan pasangan kita menurut teman-teman ini atau menurut bahkan oleh umum merasa ini nggak baik, nggak apa-apa dilarang. Kalau memang itu merasa buruk, apa salahnya kita mengingatkan? Tapi kalau misalkan tidak bisa diingatkan, ya itu hak mereka gitu ya. Betul. Kembalikan lagi. Terus juga ketika seseorang melakukan tindakan buruk, Iya. dia harus perlu bertanggung
bertanggung jawab atas perilakunya Betul, tersebut. betul banget. Termasuk keinginan untuk berubah. Betul. Berubah atau tidaknya pacar itu bukan menandakan baik atau tidaknya kamu. Betul. Jadi yang namanya berubah itu bukan dari orang lain ya. Betul. Berubah itu dari diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Nah, ya. Ini dia, teman-teman. Kita langsung masuk ke pembahasan materi kita yang terakhir ini, ya. Itu adalah tentang apa itu sih kekerasan dalam pacaran gitu loh. Jadi kekerasan dalam pacaran di sini yaitu perilaku yang dilakukan oleh pasangan atau pacar atau bahkan mantan, ya, yang mengakibatkan bahaya fisik, betul, seksual dan psikologis. Betul sekali. Termasuk di dalamnya adalah agresi fisik, pemaksaan seksual, kekerasan psikis, dan perilaku mengontrol atau pengertian itu menurut WHO. Jadi segala tindakan yang ada kaitannya di fisik, gitu kan, seksual, bahkan psikologis ya. Iya. Bahaya. Psikologis itu banyak banget. Kalau misalnya kita bahas psikologis masih banyak ke bawahnya. Apa saja sih yang bener-bener melanggar kekerasan dalam pacaran itu banyak banget ya Mang gitu ya. Bahkan omongan hal kecil pun bisa jadi kekerasan gitu. Nah, terus kenapa sih teman-teman kita membahas tentang kekerasan dalam pacaran? Karena kekerasan dalam pacaran ini itu juga akan berlanjut ke kekerasan dalam rumah tangga nantinya. Kalau seandainya tidak diatasi, atau kalau seandainya tidak diperbaiki atau tidak dihindari gitu loh ya. Karena mayoritas yang mengalami kekerasan dalam pacaran biasanya perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya laki-laki juga mengalami kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Betul sekali. Jadi buat kenapa sih kita pacaran itu harus tahu satu sama lain? Iya. Salah satunya ya ini, ketika pasangan kita udah mulai berbuat secara fisik ataupun juga seksual dan psikologis, kalau misalkan dalam pacarannya udah seperti ini, kenapa harus dilanjutin gitu ya? Jadi di masa pacaran ini, di mana masa kita harus cari tahu gitu tentang pasangan kita gitu. Ya. Terus juga kan kalau seandainya tadi kita sudah main batasan, berarti kalau seandainya sama pasangan kita itu harus tahu, kita harus mengerti gitu loh batasan-batasan pasangan kita itu bagaimana. Betul sekali. Jadi kalau seandainya pasangan kita nggak suka ini ya kita nggak harus gitu, kita nggak harus melakukan itu. Kalaupun seandainya kita mau melakukan itu, alangkah lebih baiknya harus ada informed consent atau persetujuan. Tanya dulu. Ya. Contoh deh, lagi makan bakso nih, ceritanya nih lagi makan bakso sama pacar gitu loh. Terus kan mangkoknya beda nih, dua mangkok kan. Kalau kita mau naruhin kecap, kita harus tanya dulu kan. Iya. Suka kecap nggak? Iya. Kamu mau kecap nggak? Iya. Jangan mentang-mentang cerot-cerot gitu kan. Jangan berapa langsung, banyak gitu ya kan? Harus jangan ditanya langsung dulu. itu gitu Ini kan. cukup kayak seperti itu. Jadi kan harus ada persetujuan ya di sekali. antara dua pihak itu. Nah terus gimana sih bentuk-bentuk kekerasan? Nah, Dek, nih tadi. Yang pertama yaitu fisik ya. Ya. Udah tahu lah fisik itu seperti apa. Yang pertama yaitu mukul, tampar, tendang, jambat, mungkin lempar barang ke kita gitu, atau mengekspresikan lewat barang gitu, memukul dengan alat-alat dan yang lain-lain yang menurut kita itu ngerasa terancam. Ya. Terus juga ada kekerasan dalam bentuk seksual, yaitu tadi memaksa mencium ya, memegang tubuh tanpa persetujuan, meminta hubungan seksual dengan bujukan sampai ancaman. Jadi tadi ya tubuh kita itu punya kita, kita yang menentukan, kita yang mengambil keputusan sama diri kita gitu. Dan juga buat pasangannya, buat teman-teman yang punya pasangan gitu, jangan, buat laki-laki khususnya jangan merayu ketika mengajak pasangan kita untuk hubungan seksual dengan alasan nanti aku tanggung jawab kok, nanti kita nikah kok dan yang lain sebagainya. Itu kalau misalkan kalian sayang dengan pasangan kita, jaga, bukan malah menghancurkan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau seandainya tadi ya memaksa mencium gitu kan ada paksaan gitu kan, terus juga memegang tubuh tadi, makanya pokoknya intinya harus ada informed consent. Terus kita juga harus tahu batasan pasangan kita apa gitu loh. Jadi kalau seandainya kita saling menghargai, saling tahu batasan, kayaknya hubungannya akan sehat gitu. Betul. Terus juga ada kekerasan psikis dan emosi ya kan. Gimana nih kalau kekerasan psikis bentuknya nih? Mungkin kata-kata kasar yang merendahkan, seperti ya kamu, ibaratnya contoh, kamu gak secantik kamu jelek, kamu hitam. Itu udah ranahnya kekerasan dalam pacaran gitu ya. Yang kedua yaitu kritik. Isolasi sosial ini
membatasi ruang sosial kamu gitu ya. Kontrol komunikasi Jadi dengan dikontrol. ya dengan disadap dan yang Disadap lain-lain WhatsApp-nya, ya WhatsApp-nya dan yang lain-lainnya, dan juga kegiatannya ancaman kekerasan, emosional blackmail gitu ya. Jadi apa, pesan yang emosi, Ya, pakai apa, kata-kata kasar gitu, Betul pakai sekali. pesan WhatsApp atau apa gitu loh. bahkan mengancam gitu ya Mbak gitu ya. Terus juga ada kekerasan melalui digital atau Ya. cybernya ya. Ya. Biasanya menjelak-jelakan di sosmed. Nah, Betul. ini nih pelajaran buat teman-teman semua yang punya pacar yang atau punya pasangan yang belum punya suami istri ataupun ini juga jadi pelajaran buat kita kalau seandainya dengan kita menjelak-jelakan pasangan kita di sosial media itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan. Iya, kadang-kadang kalau misalkan kita pas happy mah iya senang gitu ya, Iya. nggak diupload dan yang lain sebagainya. Tapi ketika menghadapi situasi yang menurutnya nggak nyaman ataupun punya konflik, update status di media sosial, oh kamu mah A B C D E, Iya. itu baik ya. itu nggak baik sebenarnya. Kalau misalkan bisa diselesain baik-baik, mah nggak diselesain baik-baik. Iya. Tapi kalau misalkan nggak diselesain baik-baik, mah nggak dibicarakan secara pribadi, nggak usah diumbar ke media sosial. Iya, itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan karena tadi memperburuk reputasi ya. Dan juga itu salah satu untuk menjaga hubungan, komunikasi, apa? Nggak nemu nih. nggak nemu menjaga ibaratnya nama baik kita, Oh, iya. nama Tadi baik kan kita, reputasi kita. menjaga nama baik kita. Iya. Kalau misalkan kita terlalu mengumbar omongan-omongan seperti itu kan nama baik kita juga kena Iya, gitu ya. tadi ya. Terus juga nih teman-teman, biasanya kalau seandainya seseorang atau dalam hubungan itu sudah terdapat kekerasan dalam pacaran, Ya. itu biasanya ada siklusnya. Betul. Siklusnya gini teman-teman. Jadi biasanya periodenya tuh dari awal senang dulu Ya, gitu kan, betul. senang. Terus pada saat ada konflik tadi terjadi ketegangan gitu kan. Betul. Terus habis Naik terjadi lagi. ketegangan terus sampai terjadi Kekerasan. kekerasan. Setelah terjadi kekerasan biasanya minta Minta maaf. maaf. Nah, habis minta maaf balik lagi nih siklusnya. Betul. Jadi siklus kekerasan tuh kalau udah terjadi kekerasan ya dia akan muter-muter seperti Betul. itu. Betul sekali. Kalau seandainya kita sudah punya informasi tentang kekerasan dalam pacaran, kita sudah punya informasi atau cara atau metode bagaimana supaya kita menghargai pasangan kita bisa menghormati apa yang dia tidak suka dan dia suka gitu. Betul. Kayaknya kekerasan dalam pacaran ini nggak akan terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya dia akan muter. Tapi buat teman-teman juga jangan pernah baratnya mengagung-agungkan kata maaf ini. Iya, betul. Kalau misalkan diri kalian merasa benar-benar terancam Iya. dan mereka mengulangi hal-hal tersebut, minta maaf lagi, balik lagi minta maaf lagi, ngulangin lagi minta maaf lagi. Kalau merasa diri kamu udah nggak nyaman, jangan dipertahankan menurut saya gitu. Karena kata maaf itu ketika diulangi beberapa kali dengan perilaku yang sama seperti itu Ya, aja. siklusnya Ya, muter. ya, muter seperti itu aja. nggak akan berubah gitu loh, karena tadi berubah itu kan niat dari diri sendiri Ya. gitu. Kalau seandainya kita yang maksa-maksa berubah tapi dia nggak ada niat berubah sih, Ya, kita nggak bisa maksa Nggak sama bisa orang. maksa. Tapi tadi bukan berarti baik atau tidaknya pacar itu bukan berarti menentukan berubah atau tidaknya pacar atau seseorang itu bukan menandakan bahwa kita baik atau enggak. betul, betul sekali. Terus juga nih, kenapa sih bisa terjadi kekerasan dalam pacaran tadi Kang Ade? Ya. Tadi kan yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kekerasan dalam pacaran. Terus punya Pengalaman. pengalaman sebelumnya juga. Terus juga ada hubungannya tuh tidak setara gitu loh. Jadi Ya. dari awal tuh sudah dibuat bahwa laki-laki tuh yang paling dominan Ya. dalam pacaran gitu Betul. loh. Terus juga adanya tekanan, terus kurang adanya dukungan lingkungan dari teman-teman gitu kan. Nah, terus juga ada lagi nih dari komunitasnya, Ya. nggak ada toleransi adanya kekerasan dan relasi tidak setara. Jadi maksudnya itu dianggap biasa. Betul sekali. Orang bentak doang mah Ya. biasa. Kalau ada masalah biasa begitu. Tapi kalau sudah mengumpat dengan kata-kata kasar ya Terus gimana juga gitu kan? pandangan masyarakat juga dari nilai-nilai masyarakat yang mendukung kekerasan gitu. Pandangan tentang maskulinitas yang keliru gitu ya. Di sini juga kalau misalkan kita bahas dengan kesetaraan gender banyak banget nyambung dengan Ya. kesetaraan gender ini. Terus juga menguatkan peran gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang kan stigma bahwasanya laki-laki itu lebih tinggi dan lebih dominan terhadap keluarga atau hubungan gitu ya. Itu masih banyak gitu ya. Tanpa
memberikan kesempatan pasangan kita untuk memberikan pendapat. Itu Betul. juga nggak sehat juga ya teman-teman. Betul sekali. Nah terus apa sih gitu loh tanda-tandanya seseorang mengalami kekerasan dalam pacaran? Ya biasanya nih dia akan ada penurunan performa belajar atau prestasi. Betul. Kalau Karena yang tekanan masih mungkin sekolah ya, karena tadi ada tekanan ya. Betul, betul. Terus yang kedua ada lagi perubahan penampilan yang drastis sejak berpacaran. Jadi mungkin perubahan, maksudnya tadinya gemuk Ya, jadi kurus, ya mungkin kalau karena tekanan atau Ya. sebaliknya mungkin karena bahagia jadi gemuk gitu iya, ya. mungkin sebaliknya gitu. Kalau dari kurus ke gemuk gimana dong? Bukan kekerasan dong? Atau gimana? Ya kalau ya ini kan kayaknya Konteksnya- bahasnya kekerasan mulu Iya. menakutkan Oh, kan. iya. Jadi kalau misalkan merasa bahagia mungkin gemuk. Iya. Terus nih, mungkin kesulitan untuk melakukan kegiatan karena larangan-larangan. Betul. Jadi nggak bebas geraknya, bebas, nggak karena bebas. tadi kamu dilarang ini, kamu dilarang ini gitu Betul. loh ya. Terus juga sering terlihat ketakutan atau tidak tenang bila sedang berada bersama pacar. Jadi lebih apa ya, takut gitu. Lebih takut daripada Kalau- nyamannya gitu ya mungkin ya. Terus merasa segan atau takut bercerita mengenai pacarnya. Wah ini tanda-tanda nih. Ya. Kalau ada cewek atau cowok yang merasa segan atau nggak mau cerita soal keseharian, soal apa gitu, berarti mungkin ada tanda-tanda sebagai apa, salah satu tanda-tanda mengalami kekerasan dalam pacaran. Terus juga ada tidak bisa lepas dari alat komunikasi karena mungkin takut apa namanya? Tadi ya. Ya pacar kita menghubungi Ngambek, iya. nggak bisa, nggak dibalas-balas, marah dan Iya. yang lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa lepas banget dari gadget ya. Ya Terus juga yang paling ketara nih kalau seandainya ada kekerasan fisik, Fisik. ya, itu tampak memar-memar di tubuh. tubuhnya gitu kan. Terus juga yang terakhir ada emosi mudah terpicu, mudah menangis dan banyak lainnya. Jadi kalau misalkan hal-hal seperti itu, ya mungkin bisa diindikasikan ada kekerasan dalam hubungannya gitu ya. Mbak. Iya. Terus nih teman-teman, kalau seandainya sudah terjadi kekerasan dalam pacaran, biasanya akan berdampak pada seseorang itu, dia akan mengalami penurunan fisik atau kesehatan. Betul sekali. Terus juga dia akan mengalami depresi. Betul. Terus ada lagi Ada apa namanya, isolasi sosial. Isolasi. Iya, ruang lingkup sosialnya terbatas. Iya. Terus juga kalau misalkan fisik punya luka-luka kalau seandainya seksual, dia mengalami infeksi menular seksual atau IMS yang banyak ya. ya. Terus juga dia akan ke perilaku beresiko. Betul. Nah kalau misalkan kita udah ke jenjang lebih selanjutnya, kesulitan dalam ekonomi. Ya, ini gitu tadi ya. Jadi kalau seandainya urusan bayar-membayar itu Ya. bisa dibagi menjadi dua, Ya. gitu kan? Jadi jangan pernah membebankan salah satu pihak yang Iya. banget ya, yang dikhawatirkan di sini nih. Ketika misalkan contoh cowok merasa terbebani dengan hal-hal seperti itu, dengan keinginan cewek yang berlebihan, contohnya gitu ya. Ya. Si Untuk ini ini ya itu ya. sampai-sampai si cowok Merasa mukul, kesulitan. merasa kesel dan sebagainya gitu ya. Terus juga mungkin akan ada kesulitan dalam pendidikan atau pekerjaan. Betul. Tadi sih Karena- nggak dilarang-larang gitu Ya kan. terlalu fokus sama pasangan kita. Iya. Mungkin. Terus juga ya, yang bener-bener udah kelewatan banget, kehamilan tidak diinginkan. Ini jangan Iya. sampai terjadi lah ya buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan ini. Ya betul. Terus juga mungkin akan ada atau timbul konsep diri negatif, artinya ngerasa bahwa diri kita itu buruk, Betul sekali. ngerasa bahwa kita itu nggak pantas buat Betul. orang lain gitu loh ya. Terus ada gangguan emosi dan Ya. yang paling fatal Bener-bener bisa paling fatal. terjadi kematian ya. Betul sekali. Amit-amit ya, Bang Agit ya. Jadi Makanya buat teman-teman ini materi bener-bener bagus banget, apalagi yang sedang pacaran ataupun bener-bener yang sedang mencari pasangan kita gitu ya, iya. untuk menjadi apa namanya, istri ataupun pasangan kita di kemudian hari gitu. Iya. Dan di sini sebenarnya teman-teman, kenapa sih kita bahas tentang pacaran? Bukan berarti kita, kalau konteksnya ya, bukan berarti kita ngebolehin pacaran. Betul. Bukan berarti. Tapi kita nggak bisa melarang orang untuk nggak pacaran. Dan mungkin Gimana sih? ini kejadian umum juga kan, pacaran gitu ya. Iya. Meskipun memang ada salah satu pihak yang tidak Iya, membolehkan, mungkin, tapi kan di beberapa. sini kita ambilnya sisi tengahnya. Ketika si teman-teman ini merasa dirinya punya pacar, ini loh yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Ketika punya pacar, dihindari kekerasan dalam pacaran dan lain sebagainya ya. Kalau bisa memang, kalau memang kita punya apa namanya, keyakinan lain, nggak apa-apa gitu. Tidak apa namanya, tidak
tidak memperbolehkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang kalau seandainya kita ini bukan berarti menggembur-gemburkan oh boleh pacaran, boleh pacaran juga. Jadi sebenarnya tadi keputusan pilihan itu semuanya ada di diri kita. Betul sekali. Karena tadi kamu itu lebih berharga daripada apa yang kamu kira gitu loh. Jadi keputusan kamu segala sesuatu tentang entah itu relasi, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, entah itu percintaan, entah itu persahabatan, pertemanan itu semuanya harus mementingkan diri sendiri dulu. Betul sekali. Jadi kamu tuh lebih berharga daripada apapun. Kalau seandainya kamu nggak suka sama pacar kamu karena pacar kamu terlalu posesif, terus kamu tetap mempertahankan hubungan kamu tapi kamu tersiksa sih, buat apa gitu? Iya, itu namanya tidak sayang sama diri kita sendiri. Itu dia. Jadi memang kamu itu lebih berharga daripada apa yang kamu kira. Walaupun hubungan kamu sudah bertahun-tahun lamanya, kamu sudah contoh lah ya ini Maya. Contoh ini Maya, contoh kayak semacam kamu sudah memberikan kayak semacam udah memberikan hadiah apapun gitu buat cewek kamu atau cowok kamu, itu jauh ya lebih berharga diri kamu dibandingkan itu gitu loh. Dan juga buat kalau misalnya korban gitu ya, jangan sampai ketika diri kamu diberikan khususnya cewek nih, ketika si cewek ini diberikan sesuatu ini itu diturutin oleh si pria, teman-teman cewek juga jangan pernah mau ketika melakukan hal-hal yang menurut kita itu nggak pantas. Apalagi dalam kekerasan dalam pacaran ini tadi ada beberapa aspek tadi, diantaranya kekerasan seksual dan yang lain sebagainya. Jangan jadiin alasan ketika pacar kalian masih barang-barang ataupun aku kan udah ngasih kamu handphone, aku sudah ngasih kamu ini gitu, kamu masa nggak mau sih diajak hubungan gitu loh. Betul banget. Jadi tadi ya harus bener-bener di apa namanya diperhatikan judul kita hari ini. Jadi kamu ya teman-teman semuanya, diri kamu itu lebih berharga daripada apa yang kamu kira. Betul. Jadi gimana ya, semua keputusan itu ada di diri kamu gitu loh. Bahagia kamu gitu, bahagia itu nggak tergantung pasangan loh Kang Ade. Jadi bahagia itu bisa kita ciptakan diri sendiri dengan versi kita sendiri. Betul, gitu loh. Betul banget. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman di sini kita ada catatan terakhir ya. Catatan terakhir. Jadi tadi kita harus menghindari kekerasan dalam pacaran. Dengan mengenali hubungan yang sehat dan tidak sehat. Jadi kita di sini sore ini kita belajar gimana sih hubungan yang sehat, gimana sih hubungan yang gak sehat gitu. Jadi terima kasih banget teman-teman, kami sudah teman-teman yang sudah menonton hari ini ya Kang Ade. Sudah ikut main setuju tidak setuju gitu, main batasan, mitos fakta gitu. Kita sangat mengapresiasi sekali. Terus juga yang kedua yaitu tanda-tanda berada dalam hubungan tidak sehat atau berkekerasan, sering merasa takut atau terancam, kehilangan kebebasan dalam beraktivitas dan mengambil keputusan, tidak bisa menghabiskan waktu dengan orang lain, tidak merasa dengar, dan sering merasa terpaksa. Itu tanda-tandanya. Terus juga nih, penyebab kekerasan dalam pacaran itu ada bermacam-macam ya. Seperti contohnya tadi ada relasi yang tidak setara. Kekerasan digunakan untuk mengontrol dan menguasai tadi ya. Jadi kalau sudah mengalami kekerasan, siklusnya akan berulang ya. Jadi memang harus kita dalam menjalin hubungan itu harus dengan cara yang sehat. Dengan cara menghargai, dengan cara mengenali batasan orang lain gitu loh. Dan yang terakhir yaitu pacaran di masa remaja bisa menjadi pengalaman yang baik untuk mengembangkan diri, tapi bukan tanggung jawab kamu untuk mengubah perilaku seseorang walaupun dia adalah orang yang kamu sayangi. Nah itu, karena memang yang namanya perubahan diri itu tergantung sama diri sendiri. Kita mengingatkan boleh, memberi masukan boleh, tapi tindakan untuk merubah sikap dari buruk menjadi baik ini bukan tanggung teman-teman semua. Jadi tanggung jawab diri kita masing-masing gitu ya. Ketika kita punya keyakinan untuk berubah, dia bakalan berubah. Tapi ketika gimana pun kita ngomonginnya, gimana pun kita ngasih sarannya, tapi mereka tidak ingin berubah, sampai kapanpun seperti itu. Iya, begitu, setuju banget teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita mungkin sudah banyak sekali sharing ya. Luar biasa, 1 jam 44 menit, hampir 2 jam hampir kita 2 jam hari ini. Yang penting teman-teman di rumah happy ya, fun hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, dan juga yang dapat giveaway nanti kita hubungi di fanpage Remaja Bongas Peduli Cash Pro, dan juga
tim kreatif kita yang bakalan nanganin itu semua. Jadi buat Siap, teman-teman yang oke. dapat Giveaway, giveaway, ditunggu pengumumannya, stay tune di fanpage Remaja Bongas betul. Ngerumpi Cashpro. Dan jangan lupa saksikan Bongas Ngerumpi setiap hari Jumat jam 3 sore hanya di fanpage Remaja Bongas Peduli Cashpro. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Ya. Dan diingat lagi teman-teman, ya, kamu itu lebih berharga Betul. daripada apa yang kamu kira, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Adan Rukapsa Saya Anggit Halia Siropa. mengucapkan Kami undur diri. apabila ada perkataan yang kurang berkenan kami Sikap. sikap juga. perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Terima akhiri. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di Bongas Ngerumpi Bye-bye. selanjutnya. Bye.